Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Zainal. Ya, Alhamdulillah. Ya. Insya Allah saya nanti gimana Pak? Sudah pada ngumpul? Udah, alhamdulillah udah. Gimana? Insya Allah nanti akan saya yang menemani. Okay. Ustaz siapa namanya? Amrol. Ustaz Amrol ya. Okay. Ya. Siap. Ya. Bentar, Pak ya. Angkatan 24 berapa orang? Berapa? Enggak yang hadir 37 ya. Aslinya 60 tapi yang hadir 47 sekarang. Oh gitu. Ya. Ada beberapa yang izin sakit dan yang Ya. Okay. Ya, terima kasih, kita langsung mulai aja Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil muslimin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, terima kasih waktunya kepada Ustadz Zainal, Dewan Pakar di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Sebelum kita membicarakan tentang rosem dan mushaf secara umum, baik sejarah maupun yang aktual, sedikit saya ingin menyampaikan tentang profil Pak Zainal ini yang wah ya. Sekilas saja Pak, insya Allah saya akan kenalkan ke teman-teman. Jadi beliau ini Pak Zainal Arifin Mazkur, doktor di bidang pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang tentu teman-teman sudah tahu beliau sedang mengabdikan di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak. Jadi beliau ini yang mentashih, salah satu tim tashih dari mushaf yang terbit di Indonesia. Beliau dulu alumni Petuk Kediri Pak ya. Rumahnya di sana. Roda tulisan. Oh, aslinya Kediri Pak ya. Kemudian pernah juga di MQ Madrasatul Quran Tebu Ireng, kemudian di PTIGI satunya, S2 S3-nya di UIN tadi itu. Dan itu sekilas tentang beliau, dan beliau fokus dan selain qiraat ya, tentu pasti selain qiraat beliau juga pakar dan ahli di rosem Al-Quran. Itu sekilas tentang beliau. Pemateri kita Ustadz Zainal Arifin Mazkur PhD. Selebihnya insya Allah saya akan berikan waktu langsung ke beliau Ustadz Zainal, dan ya, beberapa kali insya Allah nanti saya minta untuk ada waktu tanya jawab Pak ya, sekitar setengah jam atau ini ya, ada teman-teman yang ada pertanyaan tidak lupa kalau di paling akhir nanti ya. Terima kasih gitu. Monggo Pak, silakan. Cukup insya Allah. Saya kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Amrol selaku moderator ya, teman-teman sekalian, peserta pesantren pasca tahfidz ya, angkatan ke-24 yang saya banggakan. Baik, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Seperti yang sudah kita agendakan hari ini, kita bisa bertemu secara virtual dalam tema yang sudah diamanahkan ke kami, yakni terkait dengan historisitas Rosem Utsmani. Namun saya tambahkan Ustaz, dan Zobat Al-Quran. Ini sengaja saya tambahkan melebihi dari tema yang dititipkan ya. Ini saya anggap penting karena seringkali nanti kita ini tidak bisa membedakan mana rosem mana bobotnya gitu ya. Jadi ini sengaja saya masukkan biar nanti include dua-duanya. Itu
sebagai pengantar, salawat salam semoga tetap tercurah terlimpah keridhaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk ittiba terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebagai pengantar, mungkin saya akan tanya dulu ya. Ini santri-santrinya ini dari Jawa semua atau yang ada yang di luar Jawa? Ustaz. Ustaz. Halo? Ustaz, Rudi, Ustaz. Ada. Yang dari luar tolong di... Saya Ustaz Rudi, Ustaz. Rudi Hartono. Oh iya. Ada Jawa, ada luar Jawa, Ustaz. Oh gitu ya. Tapi semua sudah selesai ya tahfidnya ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Jauh. Oke. Ini PPT saya bisa dilihat? Kelihatan? Belum. Sudah kelihatan? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Masih file apa? Masih file, Ustaz. Masih file. Oh, ini dia. Kenapa ini? Sebentar nih kok. Belum juga? Ampun ya. Oke. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah historisitas Rasul Utsmani dan Dhabit Al-Quran. Saya kira tadi sudah dibacakan sama Ustaz Amrol ya. Kita masuk saja ke materi ya. Nah, kita pertama akan membahas tentang apa sih ilmu Rasul Utsmani itu ya. Makhluk apaan sebenarnya Rasul Utsmani itu? Ini bahasanya Ustaz Fatoni biasanya, makhluk apaan Rasul Utsmani. Biar nanti kita juga tidak salah paham dalam memahami disiplin ilmu ini. Nah ini adalah definisinya ya. Sorry, mana tadi? Maaf. Nah, ini adalah definisinya. Jadi secara etimologi, rasam itu berarti al-athar yang bermakna bekas atau peninggalan. Kata ini juga memiliki beberapa sinonim ya, seperti az-zabur, az-zubur ya, ar-rasam, al-khat, as-satar. Ini sinonimnya ya. Semua memiliki makna sama, yakni tulisan. Adapun secara istilah ya, rasam adalah cara penulisan kata-kata dalam Al-Quran yang telah disetujui oleh sahabat Utsman bin Affan pada waktu penulisan mushaf di masanya. Ini ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun 25 Hijriah. Ada yang mengatakan terjadi di tahun 2028 ya. Yang jelas masa pembukuan di masa Utsman itu dipicu adanya perbedaan qiraat ya, ikhtilaful qiraah pada waktu penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Dengar nggak suara saya ini? Kedengeran. Jelas. Baik. Terkait dengan sejarahnya, historisitasnya, kita bisa bagi menjadi 4 ya. Di masa Nabi, kemudian masa Khalifah Rashidah, kemudian masa Umayyah, dan masa Abbasiyah. Di masa Nabi, ini kira-kira tahun 12 Hijriah, ya, 623 Masehi, kita tahu bahwa Al-Quran disalin dengan media sederhana, seperti kulit, pelepah kurma, tulang belikat, batu tipis, dan lain-lain. Kemudian jenis kaligrafi yang dipakai adalah khot kufi. Sebenarnya ada lagi, sebelum khot kufi itu ada namanya skrip Hijazi ya. Itu yang lebih tua dari kufi. Kemudian yang ketiga belum menggunakan tanda baca.
atau bobot tadi. Dan yang keempat adalah lebih mementingkan aspek hafalan, ya. Ada sih tulisan tetapi tidak banyak, ya. Tapi yang lebih dominan adalah al-hifdzu fis sudur. Kemudian masuk pada masa Abu Bakar. Di sini dipicu karena banyaknya para hufat yang gugur. Kemudian kedua terkait dengan pemberontakan Musailimah Al-Kadzab pada tahun 13 Hijriah. Di situ kemudian memicu banyak hufat tadi. Kemudian Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan. Ya. Al-Quran dikumpulkan, mengingat karena banyak hufat yang gugur, dikhawatirkan seiring dengan banyak yang meninggal akan berdampak serius pada otentisitas Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menetapkan ketuanya adalah Zaid bin Thabit. Jadi kalau ada kepala lajnah pertama di dunia, ya ini orangnya. Zaid bin Thabit ini ya. Bahwa suhuf Abu Bakar itu bentuknya belum mushaf seperti yang kita pegang sekarang. Tapi baru berupa lembaran-lembaran yang kemudian nanti dibundel ya. Makanya namanya suhuf. Kemudian hal penting lain yang harus juga diketahui adalah suhuf ini tidak dicetak massal dan hanya menjadi dokumen resmi negara. Jadi hanya disimpan. Disimpan, tidak diduplikasi. Kemudian masuk pada masa Utsman ibnu Affan. Pembukuan di masa Utsman sebagaimana kita ketahui itu dipicu karena pertikaian qiraat, multiple reading, ini adalah istilahnya Mustafa Azami ya. Kemudian perluasan Islam ke Armenia dan Azerbaijan pada tahun 28 Hijriah. Kemudian Khalifah Utsman membentuk tim atas usul Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kalau di masa pembukuan Abu Bakar itu inisiatornya adalah Umar ibnul Khattab, nanti di masa Utsman itu yang punya usul adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Adapun ketuanya tetap Zaid bin Thabit. Kemudian hasil daripada kodifikasi Utsman itu ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 4, ini pendapatnya Abu Amr Ad-Dani. Ada yang mengatakan 5, ini pendapatnya As-Suyuti. Ada yang mengatakan 6, ini pendapatnya Ibnu Ashir. Ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan 8. Kemudian bedanya dengan kodifikasi Abu Bakar, kalau Abu Bakar hanya menjadi dokumen resmi negara, Utsman ibnu Affan tidak. Jadi setelah disalin, kemudian disebar, didistribusikan ke kota-kota Islam waktu itu. Pusat kota ya. Di situ ada Mekah, Madinah, Syam, Basrah, dan Kufah. Nah, ini adalah sentra-sentra penduduk Muslim yang menjadi kiblat waktu itu ya. Biasanya dalam literatur itu disebut sebagai al-amsar. Nah, misalnya ini Al-Muqni ini menyebutnya adalah fi ma'rifati marsumi masahif ahlil amsar. Nah, ini ahlil amsarnya ya ini Mekah, Madinah, Syam, Kufah, dan Basrah. Kita lanjut. Ya. Masuk ke Umayyah 1 ya. Bentar. Ya. Sejarah kemudian masuk ke dinasti Umayyah ya. Kalau di masa Utsman itu pembukuan kodifikasi dipicu karena perbedaan qiraat ya. Nanti di masa Umayyah terjadi lagi kasusnya adalah salah baca. Ya, bukan lagi qiraat tapi salah baca. Jadi salah i'rabnya lah ya, i'rabnya. Jadi dalam satu sumber disebutkan itu kasusnya adalah annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, ya, dibaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, itu yang di At-Taubah itu ya. Ini terjadi di masa Gubernur Ziyad ya. Tahun 45 yang berkuasa 45 sampai 53. Akhirnya dia meminta ke Abul Aswad Ad-Du'ali
untuk memberikan tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an ya. Yang tadi disebut sebagai dhabt ya. Dha, ba dan ta misalnya dhabt. Nah, hasilnya berupa titik-titik harokat yang berwarna merah dan dinamakan dengan naqtul i'rab ya. Dinamakan naqtul i'rab. Kemudian di masa Bani Umayyah juga terjadi lagi kesalahan baca ya. Tapi bukan qiraat ya. Kesalahan baca karena salah ya, lahan-lahan. Terjadi di Irak di masa di wilayah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian dia meminta agar muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, Yahya bin Ya'mar yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim untuk memberikan tanda-tanda titik huruf ya. Jadi ada titik i'rab, naqtul i'rab, ada naqtul i'jam ya. Jadi ada dua naqt ya. Jadi yang lebih duluan itu naqtul i'rabnya dulu. Titik untuk penanda i'rabnya yang dulu. Nah, adapun naqtul i'jam itu belakangan. Ya, belakangan. Ini yang membikin ya wadhi'nya juga berbeda. Kalau naqtul i'rab itu Abul Aswad, kalau naqtul i'jam ya ini Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim. Hasilnya berupa titik-titik huruf berwarna yang dinamakan naqtul i'jam. Naqtul i'jam ya, yang bernama naqtul i'jam. Oke. Kemudian masuk ke masa Abbasiyah ya. Ini juga terjadi dipicu banyaknya kesalahan orang baca Al-Qur'an. Kemudian karena tadi naqtul i'rab dan naqtul i'jam itu sama-sama titiknya. Ya, sama-sama titiknya. Ya. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad ini wafat 170 menyempurnakan titik harokat versi Ad-Du'ali menjadi harokat yang kita kenal sekarang. Fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu yang merubah adalah Al-Khalil. Jadi sebelumnya dulu ya titiknya double. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ba itu ada titiknya ba, ada titiknya harokat. Jadi double titik. Nah, itu yang kemudian membuat rancu ya. Akhirnya disempurnakan oleh Al-Khalil seperti yang kita lihat sekarang, termasuk dhammah. Termasuk dhammah kemudian dibikin wawu kecil dan seterusnya. Jadi yang memulai wadhi'nya adalah Al-Khalil bin Ahmad. Dan kemudian di masa ini sudah mulai berubah ke khot naskhi. Sebelumnya adalah khot kufi tadi. Nah, kalau tadi kita bicara sejarah, kita sekarang masuk ke rosemnya. Apa sih sebenarnya rosem itu? Tadi sudah sekilas di awal kita jelaskan. Rosem tadi sudah disinggung ya, secara istilah adalah cara penulisan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman ya. Di masa kodifikasi, di masa kekhalifahannya ya. Di masa kekhalifahannya. Rosem sendiri dibagi menjadi 3. Ada rosem imla'i atau nahwiyah. Ada rosem arudi, ini untuk arud. Ada rosem istilahi atau usmani. Jadi kita hanya membahas pada bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada substansi. Apa sebenarnya rosem usmani itu? Ya. Rosem usmani adalah bentuk tulisan Al-Qur'an. Ini saya kira sudah tadi ya. Dalam pengertian jismul harfnya. Ya, jismul harfi. Jismul harfi tanpa menyertakan titik harokat ya, dan titik huruf. Tanpa titik harokat dan tanpa titik huruf. Dalam konteks sekarang ya berarti rosem itu ya tanpa titik huruf, tanpa harokat. Nah gitu ya. Tanpa titik huruf, tanpa harokat. Jadi polos. Polos. Nanti kita lihat bentuknya. Kemudian rosem juga bukan kaligrafi. Nih, ini penting juga. Karena beberapa orang, bahkan dosen juga nih ya. Dosen di UIN itu ada yang menyamakan rosem dengan kaligrafi ya. Di UIN Jakarta ada yang punya pendapat seperti itu. Padahal bukan ya. Kenapa bukan? Sebab rosem tidak ada kaitannya dengan unsur keindahan. Nggak ada kaitannya dengan unsur artistiknya, nggak ada. Ya. Tetapi rosem itu kaitannya erat dengan faktor kebahasaan. Jadi ini bedanya kaligrafi dengan rosem usmani. Jadi kalau teman-teman kebetulan kalau nulis kebanyakan ketinggalan titik, nanti kalau ada yang komplain bilang saja, saya pakai rosem usmani gitu ya. Ustaz ya. Nah itu. Nah ini. Contohnya gini ya, ilustrasinya.
Jadi kalau kita membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya itu. Tidak ada titik, tidak ada harokat, bahkan tidak ada hamzah. Hamzah di sini sawaun, ya, sawaun. Kemudian a'anzartahum yang hamzah yang awal itu di dalam rosem beberapa tidak dituliskan. Itu. Jadi rosem ya seperti ini. Jadi nanti kalau pengen rosem Utsmani ya Qur'annya diambil tip ekin semua, ya. Nggak usah ada harokat, nggak usah ada baris, ya. Nggak ada titik, ya. Itu baru rosem. Itu baru rosem. Genuine itu ya, asli. Tapi kalau masih menggunakan titik, masih menggunakan tanda baca, itu masih belum rosem Utsmani lah. Ya, masih belum kafah lah ya, belum kafah lah. Oke, nah ini. Ini yang tadi yang saya sebut sebagai skrip Hijazi ya. Seperti Kufi tetapi agak miring. Itu yang lebih tua ya. Ini yang di Birmingham ya, yang tempo hari sempat masuk media. Jadi dulu tulisannya begini. Ya. Zaman Nabi kira-kira ya seperti ini. Tidak ada harokat, tidak ada titik. Kebayang ya. Jadi kalau kemudian kenapa kemudian orang lebih memilih menghafal? Karena lebih mudah. Dan memang yang bisa menulis tidak banyak ya. Nanti teman-teman kalau mau melihat berapa banyak sih ya minimal yang sering diminta oleh Rasul untuk menulis, itu ada buku kecil ya, ada kitab kecil yang nulis juga Syekh Mustafa Azami. Bisa di-download di Google ya, cari saja. Ada kitab namanya Kutabun Nabi. Kutabun Nabi, itu tipis ya. Berisi tentang para sahabat yang memang memiliki kecakapan menulis ya. Yang menjadi juri tulisnya Nabi, baik itu yang menuliskan wahyu ataupun yang menuliskan surat Rasulullah, yang korespondensi. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu kalau berdakwah tidak selamanya datang ya, kadang dengan mengirim surat seperti ke Bahrain, ke Heraklius dan yang lain ya. Jadi itu ada juru tulisnya. Jadi Nabi Rasulullah tinggal tempel dengan khotamnya saja. Nah, ini salinan Mushaf Utsman yang disimpan di Tashkent, Uzbekistan sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman mau bayangin 30 juz seperti apa ya, tebel ya. Dan belum pojok loh ya. Belum pojok. Kalau teman-teman ini juga tadi saya tanya sudah selesai kan pada pakai mushaf pojok. Dulu nggak ada pojokannya. Pojokan itu sudah perkembangan kesekian ya. Jadi ini pakai kulit ya, pakai kulit. Bayangkan saja kalau kemudian 30 juz. Ya, nanti bisa carilah di Google, sudah banyak foto-foto yang share ya bagaimana mushaf-mushaf lama terkait dengan Al-Quran yang belum ada titik, belum ada harokat, dan itu 30 juz ya, dan disimpan di beberapa perpustakaan. Nah, ini duplikatnya ya. Kalau tadi asli, ini duplikatnya. Nah, ini ada duplikatnya, kemudian di atas ditulis khot naskhinya. Muhtadin kanu muhtadin. Saya bisa baca karena atasnya ada khot naskhinya ini. Kalau tidak ada, saya juga bisa baca ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Lancar saja kalau ada contekannya. Dan ini sudah ada PDF-nya juga ya. Ini yang nyetak adalah Uni Emirat. Ya, Uni Emirat. Ini menduplikasi dari mushaf Al-Mansub ila Utsman yang disimpan di Tashkent, Uzbekistan. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi di dunia ada 3 ya, yang mushaf yang Al-Mansub ila Utsman itu. Kalau aslinya ini ya kebanyakan mengatakan sudah tidak ada ya. Kalau duplikatnya masih ada. Al-Mansubnya ya, Al-Mansub ya. Pertama nanti yang disimpan di Mesir, ada di Mashhad Hussein, cuman nggak tahu katanya sudah dipindah ya. Kemudian ada yang kedua di Topkapi di Turki ya. Di Turki ini juga ada PDF-nya. Kemudian yang ketiga yang di Tashkent ini. Ada 3 ini yang Al-Mansub ila Utsman. Dan ini sudah ditahqiq, sudah ada versi cetaknya. Nanti kalau teman-teman main ke Turki, barangkali dapat undangan dari Presiden Erdogan gitu ya, bisa dilihat di sana, itu sudah ada duplikatnya, sudah dicetak juga ya. Ada dokter yang expert dalam bidang ini namanya Dr. Toyar ya, Dr. Toyar.
Jadi setahu saya orang yang ahli di bidang ini, kalau di Turki ada Dr. Toyar, nanti kalau di Irak ada namanya Dr. Ghanim Qadduri. Itu orang-orang yang expert di bidang rosem ya, dan termasuk manuskrip ini. Nah, kita masuk pada kaidah rosem Utsmani. Tapi sebelum masuk, mungkin ada pertanyaan? Ya, teman-teman barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita pindah tema ke kaidah tentang sejarah tadi ya khususnya. Saya kasih kesempatan. Ya, Ustadz. Ya, silakan. Dinyalakan kamera juga ya. Ya. Ini saya ya. Ya, silakan. Ya, mohon izin bertanya, Ustadz. Perkenalkan saya Aufal dari Jogja. Oh iya, silakan, Mas. Iya. Apakah penulisan dari Nabi yang masih terserak-serak, Abu Bakar dan Utsman itu kan sepertinya belum ada perkembangan dalam penulisan. Apakah memang sama dalam penulisannya? Apa sudah ada perkembangan perbedaan atau perbedaannya di mana begitu, Ustaz? Terima kasih. Baik. Memang ini sering ditanyakan ya terkait dengan penulisan di zaman Nabi dan Abu Bakar. Apakah sama dengan Rasul Utsmani gitu ya? Iya, itu kan intinya? Iya. Ya. Jadi gini ya. Pertama, kenapa Rasul ini disebut Utsmani? Karena distandarkannya adalah di masa Utsman. Ya. Di masa Utsman. Jadi namanya bukan Rasul Muhammadi, bukan Rasul Abu Bakar, bukan Rasul Umar, tetapi Rasul Utsman. Karena memang untuk menghargai jerih payah sahabat Utsman ketika menstandarkan itu ya. Ketika menstandarkan penulisan Al-Qur'an di masanya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Mas Aufal tadi ya. Rosem itu kan tadinya belum ada titik. Tadi sudah jelaskan. Tidak ada titik, tidak ada syakal. Tidak ada titik, tidak ada syakal. Jadi ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk menuliskan, ya bentuknya ya tidak jauh-jauh beda dengan Rosem pada masa Utsman menstandarkan. Ya. Utsman menstandarkan. Nanti lihat coba replika surat Nabi ke Gubernur Bahrain, misalkan ya, Munzir bin Sawa itu. Itu enggak ada. Bismillah ya kotak-kotak itu saja. Kodnya Kufi. Ya begitu. Nah, hanya kemudian pertanyaannya apakah kemudian mengalami perkembangan atau tidak? Nah gitu. Nah ini yang kemudian ini juga menjadi perdebatan para ulama ya. Yang jelas bahwa pendapat yang mayoritas penulisan Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Utsman itu ya mengacu terhadap Rosem yang dipakai di zaman Nabi. Sekali lagi, mengacu pada tulisan yang dipakai di zaman Rasulullah. Makanya belum ada titik, belum ada harokat. Itu satu ya. Belum ada titik, belum ada harokat. Nah, sementara kita tahu bahwa qiraat kan sudah ada nih. Ya kan? Qiraat sudah ada. Nah, qiraat sudah ada di sini, makanya nanti dalam kaidah Rosem itu ada beberapa sistem penulisan yang bisa mengcover tadi, mengcover perbedaan. Contoh, Maliki Yaumiddin itu kan bisa ditulis dengan mim, lam, kaf langsung. Tidak, mim, alif, lam, kaf. Rosemnya kan gitu. Kenapa? Karena itu bisa mengcover qiraah yang membaca Maliki, bisa juga mengcover bacaan Maliki. Ya, bisa mengcover bacaan Maliki. Itu. Yang selanjutnya ya terkait dengan Rosem Utsmani, jadi bisa kita katakan ya sebenarnya masih dalam kondisi yang sama ya dengan sistem tulisan yang ada di zaman Rasul ya, Rasul dan Abu Bakar. Hanya memang sekali lagi tadi sudah kita jelaskan, tulisan di zaman Nabi,
tulisan di zaman Abu Bakar itu sifatnya hanya dokumen, ya, dokumen, belum ada cetak masalnya, ya, tidak ada cetak masalnya. Jadi kalaupun toh ada itu hanya mushaf fardiyah, ya. Yang standar ya di masa Utsman. Makanya semua cetakan Quran ya standarnya Masahif Utsmaniyah. Bukan Masahif Abu Bakar, bukan Masahif atau mushaf fardiyah yang ditulis di zaman Nabi. Kenapa? Karena dalam sejarah ini terbukti karena belum ada standar, para sahabat beberapa nulisnya berbeda, dalam arti susunan ya, susunan berbeda, itu akhirnya memicu perselisihan di kalangan umat. Memicu perselisihan di kalangan umat. Itu. Makanya ketika distandarkan di masa Utsman, nah ini ulama juga berbeda pendapat lagi ya. Ada yang mengatakan mushaf Utsman itu satu model. Yang kedua mengatakan, enggak, mushaf Utsman itu ada beberapa versi. Ya. Yang ikutin jumhur pendapat kedua. Yang mengatakan satu model hanya setahu saya cuma satu ya. At-Tabari itu mengatakan satu model. Tapi penjelasan ulama-ulama termasuk yang mu'asir ya, yang sampai sekarang itu menguatkan yang berbagai versi ya. Makanya dalam mushaf Utsman itu nanti didistribusikannya bukan kemudian diekspedisi pakai JNE ya, tetapi dengan qori, dengan qori. Mushaf yang dikirim ke Kufah itu qorinya, qori pendampingnya adalah Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Yang dikirim ke Mekah itu Abdullah bin Sa'id. Yang dikirim ke Syam, itu adalah Al-Mughirah. Ya kayak gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan ya. Jadi ada tulisan, ada qori. Ya. Jadi tidak dilepas sendirian. Tidak dilepas sendirian kemudian orang membacanya sekenanya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada komentarnya. Tanya kan? Gimana? Tadi sebelum yang lain Mas Aufal tadi masih apa tadi Aufal ya? Masih ada ini enggak? Ini Ustaz, apakah tulisan-tulisan pada zaman Nabi itu apakah ada dokumentasinya tersimpan begitu atau duplikatnya begitu, atau sehingga kita bisa membandingkan apakah memang ada perbedaan atau sama? Karena latar belakang penulisan Utsmani juga itu kan berdasar salah satunya karena qiraat tadi, perbedaan qiraat. Kalau ketika Nabi kan sepertinya belum qiraat belum terjadi perbedaan pertikaian qiraat itu. Nah, sudah terjadi, Mas. Oh, sudah terjadi. Sudah. Perbedaan qiraat zaman Nabi sudah ada. Ya, kalau kita lihat coba ada riwayatnya di Bukhari itu, ada hadisnya. Umar dan Hisham kan pernah itu. Umar jadi makmum, Hisham jadi imam. Nah, kemudian baca surat, yang bacaan itu berbeda. Ya. Bacaannya berbeda. Dalam hadis disebutkan bahwa Umar bilang gini, ini kalau tidak dalam kondisi sholat saya tarik tuh kerahnya itu. Ini bacaan dari mana ini? Hisham. Singkat cerita selesai sholat. Ya, selesai sholat tanya, tadi kamu baca apaan? Gitu, baca apa? Lu dari Nabi kok. Nabi ngajarin saya tapi nggak seperti itu. Kebayangkan karakternya Umar ya. Singkat cerita, sama-sama ngotot kan. Nabi kan masih ada. Kita confirm. Kemudian sampai ke Rasulullah, Rasul tanya, ada apa ini? Ya, mencoba klarifikasi kan. Ini Hisham bacanya tidak seperti yang Rasul ajarkan ke saya. Kemudian Nabi menengahin, Iqra ya Hisham. Hisham baca. Hisham bin Hakim nih ya. Kemudian Hisham membaca, Nabi bilang apa? Hakadza unzila. Ya. Kemudian Umar, Iqra ya Umar. Umar sudah baca, bacaan yang versi dia. Kemudian Nabi bilang apa? Hakadza unzila. Nah, ini ada di Bukhari ya. Artinya perbedaan ini yang menjadi dalil ya, bahwa sebenarnya perbedaan qiraat itu sudah muncul di masa Nabi. Sudah muncul. Hanya saja lah ini deh. Kalau yang dimaksud adalah perbedaan karena dipicu karena salah tulis, nah itu yang saya juga belum menemukan. Tapi kalau perbedaan itu muncul karena Nabi yang mengajarkan berbeda, ya, karena sekali lagi bahwa tulisan itu sumber sekunder sebenarnya, ya. Rasam itu sumber sekunder. Yang awaliyah ya sanatnya itu, talakinya itu. Jadi sahabat mayoritas kan banyak yang umi juga. Yang bisa, yang tadi sudah kita jelaskan, yang punya kecakapan muslim tidak banyak, tidak banyak. Itu, yang banyak yang hafal. Gitu.
Oke, silakan. Kayaknya kita ganti penanya yang lain ya. Ada Oke, beberapa silakan. lagi yang tanya, silahkan itu. Dinyalakan kamera kalau yang nanya. Ya, Rudi Hartono. Ya. Itu Mas Muhammad Anfal. Siapa? Itu dulu kayaknya. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten badhe tanglet tentang Rasul Utsmani ini. Setelah mengetahui tadi historitas Rasul Utsmani, kalau badhe tanglet tentang Rasul Utsmani itu apakah tauqifi atau ijtihadi? Memang paten seperti itu. Kalau tadi yang mengkristalkan sistemnya itu Sayyidina Utsman, tapi ternyata sudah ditulis sejak Rasulullah, apakah itu tauqifi atau ijtihadi? Karena kalau natos maos, ada yang berpendapat tauqifi sampai melarang sekali tidak boleh ditulis dengan gaya lain, dan dobot itu tidak termasuk rosem, berarti penambahan titik, penambahan warna, penambahan syakel itu tidak merubah rosem. Imam Malik sampai mengatakan illa alal katbatil ula. Tetapi Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya itu keras sekali mengatakan bisa jadi Rasul Utsman itu salah tulisnya Sayyidina Utsman dan kawan-kawan. Nah, menurut panjenengan Rasul Utsman ini ku tauqifi atau ijtihadi? Ya. Gini. Terkait dengan hukum ya, bagaimana hukum penulisan Al-Qur'an dan Rasul Utsmani ini sudah jadi perdebatan lama ya. Kalau nanya pendapat saya juga panjang nih. Jadi dulu tesis saya itu masalah itu, Mas. Tesis saya itu saya bahas apakah Rasul Utsmani itu tauqifi atau ijtihadi. Dalam pencarian saya, kemudian saya temukan begini. Kalaupun toh Rasul itu tauqifi, sebelum saya jawab pertanyaan dengan itu, tauqifinya itu ada dua ya. Ada tauqifi yang given, seperti halnya qiraat itu kan tauqifi yang given ya. Given memang dari Rasulnya begitu. Tapi ada tauqifi jenis kedua, biarkan seperti apa adanya. Itu juga tauqifi. Nanti kalau ketemu Yai Aksin boleh ditanya nih, masalah tauqifi jenis kedua itu. Ya. Nah, Rasul masuk yang ini. Ya, Rasul masuk yang kedua ini. Tauqifinya adalah biarkan seperti ditulis pertama kali. Ya. Tadi sudah disinggung masalah pendapatnya Imam Malik. Memang yang paling tua yang memberikan komentar ya terkait dengan hukum penulisan Al-Quran memang Imam Malik ya, tahu saya juga. Tetapi ulama-ulama lain itu juga banyak sebenarnya. Tadi kalau yang disinggung yang mengatakan ijtihadi itu Ibnu Khaldun, ada sebelum Ibnu Khaldun, Al-Baqillani. Al-Baqillani itu juga punya pendapat sama. Kalau memang tauqifi, ya sebutkan nas sharihnya mana. Nah, misalnya jenengan bisa ya monggo. Nanti Al-Intisar gitu ya, limat habil Ar-Rad ya, ngerad ya, Ar-Rad ala madhabil Baqillani fi Rasul misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Tapi itu pendapatnya beliau. Jadi yang dikelompokkan gerbong ijtihadi itu memang Al-Baqillani dulu baru Ibnu Khaldun diikutkan belakangnya. Karena dari sisi tahun wafatnya duluan Al-Baqillani. Oke. Kaitannya pertanyaan itu sebenarnya gini, diskusinya itu ada memang pendapat yang mengatakan tauqifi dan ijtihadi. Ada ya, pendapat itu ada. Tapi ada juga pendapat yang wujubul ittiba. Ya, wujubul ittiba tetapi tidak tauqif. Ya, ada pendapat wujubul ittiba tetapi tidak tauqif. Nah, dulu saya di tesis itu meneliti itu. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali bilang tauqif itu? Yang eksplisit ya, yang literal, yang tekstual menyebut bahwa Rasul tauqif itu saya cari. Mulai tadi yang pendapatnya Imam Malik bin Anas kan, beliau hanya mengatakan la ila ala kitbatil ula. Kemudian Al-Baihaqi itu redaksinya yang bagi gitu ya. Kemudian Imam Ahmad yahrumu. Kemudian apalagi beberapa imam yang lain belum saya temukan yang mengatakan tauqif. Tauqifnya itu saya temukan dari pendapatnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh
ya, dan muridnya Ibnul Mubarak. Nanti kitabnya ada namanya kitab Al-Ibris ya. Al-Ibris min kalami Sayyidil Abdul Aziz. Ya, Al-Ibris min kalami Sayyidil Abdul Aziz. Tapi ini bukan kitab khusus terkait dengan Rasam ya. Ini bukan khusus terkait Rasam, tetapi kitab terkait dengan semacam catatan ya. Jadi Syekh Abdul Aziz ini ya hampir satu apa ya, ulama belakangan lah ya, bukan ulama salaf, bukan ulama salaf. Jadi ulama mutakhirin lah, mutakhirin. Ya antara Syekh Nawawi entah sebelumnya atau setelah, kayaknya sebelumnya, agak sebelumnya. Jadi ulama belakangan ya. Itu yang belum mengatakan bahwa Rasam itu tauqif dan mengatakan sirrun minal asrar itu dari beliau. Ya. Jadi beliau dikenal punya ilmu mauhibah memang. Tahu saya bahwa dia juga beliau termasuk ulama yang disegani dalam ilmu tasawuf, itu termasuk Syekh Ismail Nabhani, itu beberapa juga mengutip pendapat beliau ya. Mengutip pendapat beliau. Nah, dalam hal kaitannya perdebatan Rasam Utsman tauqif ijtihadi itu, beliau dikutip oleh Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan. Ya, Manahilul Irfan memang dikutip pendapatnya Syekh Abdul Aziz ini. Nah, tetapi itu tadi jawabnya. Kalau yang ditanyakan adalah apakah ada runtutan dari awal ya yang mengatakan bahwa itu tauqif dari para a'immah ya, a'immah yang lalu, saya belum menemukan. Jadi kalau nanya pendapat saya lebih cenderung mengikuti yang wujubul ittiba tadi, tetapi tidak dalam konteks tauqif dalam makna yang given ya. Makna yang given ya. Itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini kan pertanyaan untuk menjeda antara ini ya. Oke. Jadi sepertinya kita cukupin dulu 2 karena materinya kita juga masih banyak. Cukup untuk merefresh biar enggak sepaneng ke materi ini tadi. Ya, baik. Ya, saya kira kita lanjut dulu ke materi Ustaz. Baik, kita masuk ke kaidah sekarang ya. Setelah tadi sudah tahu apa itu Rasam ya, bedanya dengan dobat apa, lah kita masuk ke Rasam. Kaidah-kaidahnya. Sebagaimana diketahui bahwa Rasam ini kan agak sulit ya. Agak sulitnya ya tadi. Berbeda dengan nahwu ya. Karena beberapa nanti ada yang hanya kita bisa terima secara given ya. Given nih ya pokoknya dari sananya begitu gitu. Itu sama itu. Nanti kalau di Qiraat ada kaidah usuliyah, ada farash lah, di Rasam juga ada. Ada yang kaidah umum bisa diterapkan, ada juga yang tidak bisa. Nah, ini sambil kaidah yang masyhur ya, harus al-masyhur. Karena yang tidak masyhur banyak ya. Setahu saya ada 4 ini. 4 itu ada yang mengatakan ada kaidah, ada yang mengatakan ada 5 ya. Ada 5 kaidah itu menurut Ibnu Wathiq Al-Andalusi itu ada 5. Kemudian nanti ada kaidah 8. Ada 8 kaidah itu menurut An-Naiti ya. Kemudian ini yang 6 ini setahu saya As-Suyuti juga menggunakan 6 ya. Kemudian Asy-Syinkiti kalau tidak salah itu juga 6. Nah, 6 itu adalah ini. Pertama adalah kaidah membuang huruf ya, hadful huruf. Ya, seperti contohnya tadi al-alamin kan, alifnya dibuang. Apalagi raki'in, setiap jamak muzakkar salim dibuang. Itu kaidahnya adalah kaidah hadf. Kemudian yang kedua ada kaidah az-ziyadah. Contohnya kayak ulaika ya, ulaika. Jadi enggak usah enggak usah dicari nahunya ulaika itu. Jadi wawunya itu wawu ziyadah. Masuk dalam kaidah az-ziyadah. Malaihi. Nah, itu sama tuh. Itu ziyadah. Kemudian ada kaidah penulisan hamzah ya. Penulisan hamzah. Syat'ahu lah, itu hamzahnya model seperti apa. Kan nggak pakai nabroh itu. Kemudian yang keempat ada kaidah pergantian huruf. As-shalah dengan waw, az-zakah dengan waw, al-hayah dengan waw. Itu juga masuk kaidah ini. Kemudian yang kelima ada kaidah al-fasl wal wasl. Mimma itu min dengan ma, atau mimma langsung mim tasydid. Nah, itu masuk kaidah kelima. Nanti semua ada pengecualiannya ya. Kemudian yang keenam ada namanya kaidah
ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahuma tadi. Jadi kalau memang ada dua qiraat yang tidak bisa disatukan, wa wassa dan wa ausa, maka yang ditulis ya sesuai yang dikirim. Kalau mushaf itu wa ausa seperti mushaf Qolun Libya ya wa ausa dia. Kalau kita hafaz ya wa wassa. Nah itu sama. Mushaf Utsman dulu ya begitu. Yang wa wassa, yang wa ausa. Kemudian kita masuk mengenal ilmu dhabt ya. Ini saya kira saya baca sekilas saja ya. Jadi intinya dhabt itu adalah penanda huruf ya, termasuk di situ harokat, sukun, ya sukun itu maksudnya dhabt bukan harokat. Syiddah, tanda mat dan yang lain. Istilah dhabt bersinonim dengan asyakal ya. Bedanya asyakal itu biasanya diterapkan untuk non-Quran, sementara dhabt itu khusus untuk Al-Quran. Nah ini, dhabt pada masa-masa awal itu berbentuk titik, tadi sudah kita singgung. Di situ tadi sudah kita jelaskan juga ada naqtul i'rab, ada naqtul ijam. Dalam sejarah, dhabt itu juga pernah ditulis dengan huruf ya. Ini lihat nih. Iyyaka itu sempat ada yang menulis iyyaka. Tapi maksudnya ini adalah dhabt ya. Bukan berarti harus kita baca dengan ain. Jadi tetap bacanya iyyaka. As-su ditulisnya seperti ini. Ya. Ini nanti bisa dibaca di at-tirras ila dhabtil kharraz. Nah, ini tadi masalah dhabt juga, letak dasarnya adalah kalau naqtul i'rab itu banyak versi ya. Ada yang mengatakan Al-Khalil, ada yang mengatakan Nasir bin Asim, ada yang mengatakan Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami. Tetapi menurut Ad-Dani, Abu Dawud, Abu Hatim, letak dasarnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ziyad bin Ziyad, gubernur Basrah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, itu. Ini sejarahnya, tadi sudah kita bahas sedikit. Kemudian naqtul ijam tadi juga sudah, itu perintahnya Yusuf As-Saqafi pada Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Adapun ranahnya ilmu dhabt, ya, ini saya kutip dari Ibnu Wafiq, adalah 7 aspek. Hamzah, jadi Hamzah itu masuk 2 ya. Ada Hamzah yang masuk ke rosem, ada Hamzah yang masuk ke dhabt. Kemudian mat, syiddah, harokat, sukun, silah, dan tanda hamzah, wasol. Kemudian menurut Salim Muhaisin, ini lebih sedikit ya, harokat, bentuk sukun, syiddah, tanda mat, dan hamzah. Nah, sekarang kita masuk ke literatur. Ya, kembali ke rosam. Jadi rosam Utsmani itu sudah dikenal sejak abad kedua ya, tetapi tidak semuanya kitabnya bisa ditemukan. Ada beberapa yang tinggal riwayat ya. Itu pertama. Yang kedua, kitab-kitab terkait Rasul Utsman itu dibagi menjadi 2. Ada yang disusun tematis atau maudhu'i, ada yang disusun per surah. Tahlili. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dua-duanya ada. Misalkan yang tematis itu Al-Muqni karya Ad-Dani, yang tahlili itu ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah dalam kitab Mukhtasar At-Tabyin. Nah ini Al-Muqni, ini maudhu'i ya, tematis. Jadi tematisnya gini, misalkan tadi ada hadf ya, babul hadfi ikhtisaran. Nah gitu. Jadi nanti di sini teman-teman kalau membaca Muqni harus tahu itu temanya apa, letaknya di mana. Nah itu dia disebutkan di sini. Kalau yang Mukhtasar At-Tabyin, ini tidak. Dia disusun per surat. Jadi kalau pengen nggak mau puyeng, buka yang kitab sebelahnya. Tapi meskipun judulnya Mukhtasar, ini lebih tebal ya. Lebih tebal dibandingkan Al-Muqni. Dibandingkan Al-Muqni. Nanti bisa saya jelaskan. Saya tunjukkan kalau mau lihat. Kemudian ini turunannya ya. Aqilatul Atrab Al-Qasaid ini adalah nazamnya Al-Muqni. Ya. Jadi ini yang menyusun adalah Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu yang nyusun nazam Khirzul Amani dalam qiraat. Khirzul Amani itu menazamkan dari At-Taisirnya Ad-Dani dalam qiraat. Dalam Rasul Ad-Dani punya tadi Al-Muqni dinazamkan juga oleh Asy-Syatibi menjadi Aqilatul Atrab Al-Qasaid. Ya. Jadi dinazamkan oleh Asy-Syatibi dan ini syarahnya paling banyak nih. Saya catat ada 20 lebih syarah Aqilah ini. Ya. Kemudian sampingnya ini adalah kitab Al-Masahif. Ini kitab yang paling tua yang matbu'ah ya. Ini karya Ibnu Abu Dawud ya. Karya anaknya Abu Dawud Sahibus Sunan itu. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat bagaimana mushaf fardiyah para sahabat.
mushaf Ubay, mushafnya Aisyah dan yang lain riwayatnya seperti apa bisa dibuka di sini kitab Al-Masahif ya. Ini wafat 316. Kalau Muqni tadi kan 444. Ini juga sudah matbu ya. Di PDF-nya juga banyak. Ini yang pertama kali mengedit adalah orientalis barat namanya Arthur Jeffrey. Termasuk penolakan Ibnu Mas'ud ada di kitab ini ya, ada di kitab Al-Masahif ini. Ada di kitab Al-Masahif karya Ibnu Abu Dawud. Kemudian ini Maudil Dham'an. Ini manzumah juga yang nulis adalah Al-Kharraz ya, Al-Kharraz. Al-Kharraz ini mengumpulkan ya Al-Muqni, At-Tabyin, Abu Dawud, kemudian Aqilatul Atraf yang Asy-Syatibi tadi, plus satu kitab namanya Al-Munsif. Ini Al-Munsif kitabnya tidak ada nih. Ini tinggal riwayat digabung di sini. Manzumah Maudil Dham'an. Menurut laporan Ibnu Khaldun, ini dulu viral ya di masanya di Maghrib. Tadinya ulama-ulama sana mengacu kitab Muqni, setelah Muraddu'an ini jadi, pada beralih ke kitab ini karena lebih mudah ya. Jadi ini bentuknya nadhab juga. Nah, di antara syarahnya Muraddu'an itu ada Dalilul Hayran. Nah, ini mungkin ini yang teman-teman suka dengerin. Dalilul Hayran ala Mu'an fi Fannis Nadhab. Jadi ini memang khusus membahas tentang rasam dan dhabit. Kemudian ini Marsumul Khatil Mushaf. Ini penjelasan dari ringkasannya Mukhtasar Al-Muqni ya. Ini ada kaitannya dengan Muqni Ad-Dani. Termasuk di kitab ini nanti teman-teman akan menemukan ada kaidah, misalkan ada kaidah kulliyah kaidah umum ya. Seperti kata sholah, zakah, hayah itu ditulis dengan waw, malam yudhaf. Itu di kitab ini ada. Marsumul Khatil Mushaf. Kemudian ini Nasul Marjan fi Rasmi Nazmil Quran, ini tebal 7 jilid. Ini karya orang India. Ini kalau ini satu kurun dengan Syekh Nawawi Banten ya. Ini sama. Disusun secara tahlili ya, dari Fatihah sampai An-Nas. Ini cetakan mana ini? Ini jilid dari surah Fatihah sampai awal Baqarah gitu. Jadi memang tebal ya. Nasul Marjan itu tebal. Ini Rasmul Mushaf, Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah yang tadi saya singgung, karya Dr. Ghanim Qadduri. Ini kalau teman-teman ingin melihat bagaimana perubahan alif sebelum jadi alif sekarang. Wawu yang sekarang sebelumnya seperti apa? Itu di sini ada. Ini tesis juga, ada 800 halaman. Kemudian di sampingnya Rasmul Mushaf Wadhabtuh Baina Tauqif, tadi yang nanya Tauqif Ijtihadi. Wastilahat Al-Hadithah, itu juga bisa dibaca di sini. Ya. Ini perdebatannya dijelaskan, walaupun menurut saya juga masih perlu dikritisin lagi ya. Ini tulisan Dr. Sya'ban Ismail. Nah, ini yang terbaru 2015 ada Mu'jam Rasul Utsmani 7 jilid. Ini sama. Ya. Jadi tema-tema tertentu, misalkan Ibrahim itu ditulisnya pakai iya atau tidak, pakai alif atau tidak, itu nanti sudah ada abjadnya seperti ini. Ya, jilid 2 tuh Hamzah dan Ba. Kemudian ini daftar literaturnya. Ini di antara yang mafkudah ya, abad kedua ada kitab Ikhtilaf Mashahif Syam wal Hijaz wal Iraq. Nah, ini tadi yang saya bilang, makanya Mashahif Utsman itu tidak tunggal ya. Kenapa? Ulama-ulama awal itu kitabnya ikhtilaf semua. Ikhtilaful Mashahif terus. Ya. Kemudian, oke. Selesai saya kira. Kita masuk ke, ini yang standar ya. Ini kaitannya dengan mushaf standar Indonesia ya. Karena tempo hari ada yang mempertanyakan terkait dengan rasamnya yang berbeda dengan mushaf Madinah. Kemudian Kemenak melakukan penyempurnaan ya. Hasilnya adalah ya ini. Ini tahun 2018 ya. Nanti ada komentar netizen ini ya. Kebaca ya, Ustaz ya? Oh, keren. Hanya di rezim ini ada yang berani mencoba merubah-rubah Al-Quran. Kerennya lagi ngaku ulama Quran tapi fotonya ikhtilat. Nanti bisa dilihat ya. Tadi ada linknya, nanti bisa dibaca.
Nah ini, karena di penyempurnaan rosem itu di Mushaf Indonesia itu ada penyempurnaan 180 ya. Jadi yang disempurnakan gini lah, roki'in yang tadinya pakai alif, kemudian ditarjihkan tidak pakai alif, itu sebenarnya. Bukan dirubah dalam pengertian ini ya. Memang orang-orang kita ini luar biasa. Nah ini pembahasannya ya. Pembahasannya waktu penyempurnaan. Nah ini yang samping saya ini dari Pakistan. Ini Pak Yaksin, ini Pak Yaibab Kudus ya. Sampingnya ini adalah dari Jordan, Kepala Lajnah Jordan. Sampingnya Prof. Akil Munawar. Nah yang ini adalah dari Mesir, Kepala Lajnah dari Mesir ya, Syekh Karim. Nah ini di antara yang perbedaan. Ada yang nulisnya begini. Nah ini contoh perbedaan tadi. Mushaf standar begini, Jamiriyah begini. Oh ini nggak kebaca ini. Tar yang. Oke, ada pertanyaan? Atau lanjut? Boleh kita tanya dulu, barangkali itu yang sudah angkat tangan. Silakan Mbak Fitria. Jawab. Tanya dulu. Mbak Fitria. Tolong di-unmute itu. Suaranya nggak ada? Dia di-mute. Ya, silakan. Ya ini. Dia lupa itu. Iya ya. Ulangi lagi pertanyaan Mbak Fitria ya. Tadi jenengan mute belum. Iya ya enggak. Ulangi dari awal. Saya dari Kediri. Di sini yang saya tanyakan adalah apakah Rasul Utsmani yang sudah ada sekarang ini dan mengingat Yai Mahfud Hizbul Diri di salah satu pasien Pondok Lirboyo itu kan mengatakan bahwa alangkah berkahnya kalau kita memakai Rasul Utsmani. Padahal kita sudah mengetahui bahwa Rasul Utsmani yang ori, katakanlah yang ori kan itu sudah tidak ada ya. Nah, apakah yang saya tanyakan, apakah Rasul yang sekarang kayak Syekh Fadul Bayan itu masih dikatakan Rasul Utsmani, Ustaz? Terus yang kedua, perawi Rasul kan ada Imam Ad-Dani dan Ad-Daud. Sedangkan beliau ini seperguruan. Benar mbak Ustaz. Beliau ini kan seperguruan. Nah, yang saya tanyakan, adakah kaidah yang berbeda dari beliau berdua ini? Gitu Ustaz. Seperti pertambahan alif seperti itu. Oke. Yang sampai. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama ya. Terkait dengan perbedaan mendasar antara Abu Dawud dan Ad-Dani. Itu lebih banyak pada hadaf dan isbat saja. Ya. Jadi antara Ad-Dani dengan Abu Dawud itu lebih banyak berbeda pada bab isbatul alif atau hadful alif. Dan itu yang paling banyak diperdebatkan dalam Rasul adalah itu. Yang kasratul istirab itu masalah alif saja. Itu yang pertama ya. Jadi benar memang Ad-Dani itu gurunya Abu Dawud ya. Gurunya Abu Dawud. Namun dalam beberapa hal sering berbeda dengan gurunya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau berbeda dengan guru kita juga enggak apa-apa. Ya, itu ya, Ustaz ya, Ustaz Amrol ya. Yang penting jelas. Jelas yang saya maksud gini loh ya. Kita punya rujukan. Guru kita pasti juga punya rujukan dalam memberikan statement tadi. Nah, tetapi kan ilmu ini berkembang loh ya. Ilmu ini berkembang. Termasuk Rasul ini kan juga menjadi disiplin ilmu yang tersendiri, yang mustakil ya. Ilmu yang mustakil. Selain Abu Amr, selain Abu Dawud itu banyak riwayatnya ya. Nanti tadi lagi. Tadi sudah kita sebut ada Al-Balansi. Al-Munsif itu juga dalam beberapa hal berbeda. Saya tunjukkan lagi ke teman-teman ya. Di kitab Mukhtasar At-Tabyin, jilid 1, itu kan yang nahkik adalah
Dr. Muammar Shirshal. Ya, ini dari Saudi dicetak di sana itu. Jilid 1, kalau mungkin selama ini teman-teman lebih banyak mengiyahkan kalau Rasul Utsmaninya itu dalam tanda kutip ori itu kalau dari Madinah ya atau cetakan Timur Tengah. Sebenarnya bukan tanpa catatan ya. Mushaf Madinah itu ada 30 sekian. 32 kalau saya tidak salah, ya. Di buku saya ini saya masukkan. Ada beberapa tulisan yang sebenarnya Abu Dawud tidak punya riwayat. Sekali lagi, falaisat li riwayah. Jadi Abu Dawud itu tekstual mengatakan falaisat li riwayah. Itu terjadi di Mushaf Madinah. Yang selama ini mungkin dipersepsikan oleh kita sebagai yang paling Utsmani. Itu tidak punya riwayat. Dan itu ada 30-an lebih. Nah, terus bagaimana kalau beliau tidak punya riwayat? Ternyata mengambil riwayat yang lain. Dari siapa? Dari Al-Balansi tadi ya. Al-Balansi dalam kitab Al-Munsif. Contohnya la'ali ablughal asbab. Al-asbab yang tanpa alif ya. Al-asbab tanpa alif itu ya pendapatnya Al-Balansi sebenarnya. Sementara Abu Dawud tidak punya pendapat. Tidak punya riwayat ya. Sama dengan kata imarah dan siqayah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Kata siqayah dan imarah itu kan ada alifnya kan? Di Mushaf Madinah ada alifnya. Itu juga Abu Dawud tidak punya riwayat. Kayak gitu. Makanya dalam ta'rifnya kemudian dibuka. Nanti kalau ada punya Mushaf Timur Tengah yang ada ta'rifnya di belakang, coba perhatikan. Di redaksi kalau tidak salah paragraf kedua, kalau enggak pertama ya. Di sebelum akhir paragraf itu dikatakan waqad ru'a fi dzalika ma naqalahu syaikhan. Jadi biasanya akan mencukupkan dengan syaikhan saja, padahal riwayatnya kan banyak. Ma naqalahu syaikhan Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman ibnu Najah ma'at tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf. Jadi kalau ada khilaf Abu Dawud dinaikkan, yang dimenangkan. Nah, tadinya begitu, ya. Cetakan Madinah tahun 80 itu begitu. Ma'at tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf ghaliban. Titik. Tapi belakangan mungkin karena ada yang rot juga ya, ada yang ritik, yang baca dan seterusnya, akhirnya ta'rif itu dibuka. Ya. Tidak berhenti di waqad yu'khadu tidak berhenti di ghaliban, tetapi waqad yu'khadu bi qauli ghairihima. Ya, waqad yu'khadu bi qauli ghairihima. Kenapa? Karena ternyata sulit. Setahu saya tidak ada satu mushaf yang hanya satu imamnya. Karena nanti pasti ada beberapa yang tidak punya riwayat. Kayak gitu loh. Tidak punya riwayat. Itu yang menjadi problem. Makanya nanti kalau kita ingin berpegang pada pendapat yang tauqif tadi, ini salah satu problemnya di situ. Banyak khilaf yang kita agak sulit untuk menjelaskannya. Nah, biasanya kalau sudah begitu bingung kan, berarti nggak terjaga dong Ustaz. Bukan begitu. Nanti kita kembali ke kaidahnya dari penjelasannya Ibnu Jazari ya. Kan disebutkan di sana. Wa kullu ma wafaqa wajha nahwi, kan gitu. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'an fa hadhihi thalathatul arkan wa haitsu ma yakhtallu ruknun athbiti syududahu law annahu fis sab'ati. Jadi nanti untuk melihat sahih tidaknya bacaan itu ukurannya bukan hanya rasm. Rasm itu hanya 30%. Ya. Ingat nih, ngikutin ini ya qaulnya Ibnu Jazari ya, penjelasannya gitu. Jadi nanti ada kaidah bahasa, muwafaqah dengan kaidah bahasa Arab walau biwajhin. Itu kontrol 30% bacaan Quran. Kemudian rasm, walau ihtimalan. Muwafaqah dengan rasm Masahif Utsmaniyah walau ihtimalan. Walaupun ihtimal saja. Ini menutup 30%. Sisanya ya sahha isnadan. Sahha isnadan. Ini yang enggak bisa enggak. Yang masadir al-awwaliyah adalah sahha isnad. Nah, ini yang kadang kita kemudian bingung kan ketika ada banyak perbedaan, terus nanti gimana? Jangkarnya apa? Nah, itu enggak harus lari ke situ. Gitu ya. Mbak ya. Ya, itu ya. Jam berapa nih? Lanjut. Ya, lanjut aja Pak kita, Pak. Masih kita lanjut, ya? Kalau nanti sudah selesaikan dulu materi, kembali ke pertanyaan, insyaallah. Ya.
Silakan, Pak. Nah, ini yang tadi Mas yang saya kaji ya terkait dengan mushaf kita. Ini contoh saja ya, sebagai gambaran teman-teman nih, saya share di sini. Sebaran mushaf Utsmani dalam mushaf standar Indonesia. Sebelum disempurnakan tahun 2018 tadi, di mushaf lama cetakan di bawah 2018 kita ada deviasi asy-Syaikhon. Jadi ada tulisan yang tidak mengacu Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud 149. Ya. Jadi nanti teman-teman PSK jangan ikut-ikutan Quran Kemenak merubah Al-Qur'an gitu ya. Harus jelas ya. Ini saya jelaskan di sini. Jadi konteks yang disempurnakan adalah tadi deviasi Syaikhon ada 149. Nah, ini sablok ini. Mushaf Indonesia yang riwayat Ad-Dani 1602. Sudah ini ya. Jadi mulai cetakan 70, 80, 90 itu sudah 1602-nya sudah Rasm Utsmani yang Abu Amr ya. Jangan juga nanti dikoreksi dengan Abu Dawud ya pasti nggak sama. Karena Abu Dawud tadi perbedaannya nggak ada alif kan gitu. Abu Amr itu dengan isbat alif rata-rata. Nah, kemudian Ad-Dani itu ternyata kadang punya dua qaul. Ad-Dani qaul ats-tsani, ada dua. Nah, itu ketiga ya, klaster ketiga. Keempat ada riwayat Abu Dawud ada 9 titik ya. Ternyata ada campuran juga di situ. Kemudian yang kelima nih, temuannya yang nggak saya kepikiran juga. Tadinya saya nggak mikirin. Kok ternyata ada. Ada riwayatnya Ibnu Jazari. Ada tiga tempat. Ya, ada 3 tempat. Jadi saya perbandingkan itu mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Karena seringkali orang eker-ekeran itu apa, Ustaz? Berdebat kusir ya. Itu ndak Utsmani. Ndak Utsmani itu yang mana? Ndak Utsmani. Jelaskan Utsmaninya mana gitu. Jadi sama saya kira. Nanti teman-teman harus menjadi agen perubahan ya. Bukan dalam konotasi yang positif ya. Dalam arti kata mengedukasi lah. Ya tadi. Jelaskan yang ilmiah ya. Persoalan kemudian saya mau lebih sreg dengan mushaf Madinah, silahkan. Itu namanya pilihan ya. Tetapi kalau alasannya adalah tidak Utsmani tidak Utsmani, ini cacat apa ya? Cacat. Iya, saya kira tidak secara keilmuan cacat, maksud saya gitu lah. Nanti kalau ketemu teman-teman misalkan ada yang kuliah di Mesir yang paham atau yang kuliah di Libya yang ngerti, itu diketawain kita. Rasm Utsmani itu tidak begitu ngukurnya gitu maksud saya. Supaya nanti kita satu gelombang dengan mereka-mereka yang mengaji Rasm gitu maksud saya. Ini yang mushaf Indonesia ya. Kasusnya kita saya baca ini setiap juz. Jadi 30 juz itu ada 1765 perbedaan. Dan ini adalah klasifikasinya dalam mushaf Indonesia. 1765 bagaimana dalam mushaf Madinah? Nah ini hasilnya. Ini yang mushaf Madinah. Ada deviasi Syaikhon 2. Nah, tadi yang saya katakan. Jadi ternyata tidak Utsmani full juga loh. Tapi kan nggak tahu kan yang mana. Nah, itu masalahnya ini. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang disepakati asy-Syaikhon 152. Kemudian ada salah satu pendapat Syaikhon 33 tempat. Nah, yang dikatakan Abu Dawud itu berapa? Berapa persen? Nih, ternyata presentasinya ada 89 alias 1569. Coba. Jadi kalau saya katakan tidak ada satu mushaf yang full ya, tidak ada satu mushaf yang full Rasm Utsmani satu imam, saya dasarnya ini. Ya. Ya, itu ya. Kemudian ada juga Abu Dawud qaul kedua. Nah ini. Ada 9. Jadi teman-teman yang lebih memilih mushaf Timur Tengah, lah ini data yang saya sampaikan. Nanti kalau tidak percaya Ustaz, hitung sendiri. Ya Ustaz Amrol ya. Nanti saya kasih kitabnya. Cara bacanya tadi ya, cara kerjanya gitu. Buang harokatnya, titiknya dibuang, dilihat jismul harfinya, bandingin dengan kitab-kitab itu. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin ini tugas untuk peserta semua ya. Suruh hitung dibagi nanti. Ya. Ya. Jelas saya kira ya? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Tidak terlalu cepat ya. Oke. Nah ini, saya masukkan jejak riwayat Ad-Dani dalam mushaf Indonesia. Jadi kalau kemudian di kita itu kemudian tidak Utsmani, saya kira ya jangan buru-buru lah ya. Jangan buru-buru saran saya. Kita lihatlah. Nah ini mushaf kita yang lama ya. Mushaf lama ini cetakan Afif Cirebon 33 ya. Ini takrifnya ada nih.
Yang naskhih ada Kiai Utsman, Muhammad Utsman, Kiai Ahmad Al-Badawi, Kiai Asnawi, ini yang Jawa Tengah ya, Kudus ya. Nah, di mushaf kita yang lama itu sudah disebutkan loh ya, yang tulisannya tebal-tebal gitu loh. Ya, yang tebal-tebal itu. Nih, lihat. Ya. Nih. Ala ma dzakarahul Imam Abu Amr Ad-Dani fi muqni'ihi. Ya. Ala ma dzakarahul Imam Abu Amr Ad-Dani fi muqni'ihi. Jadi mushaf kita yang lama-lama punya kakek orang tua kita dulu-dulu itu sudah ada tasihnya seperti ini ya. Ini tim tasihnya ini udah ada nih. Artinya apa? Kalau kemudian generasi kita itu tidak kenal kitab Al-Mughni, ini sebenarnya sungguh terlalu ya. Kita terputus sejarah ini. Jadi yang ditetapkan oleh Kemenak untuk mentarjih Ad-Dani ya, kita ngikutin benang merahnya ini ya. Karena memang dari awal kita lebih dekat ke Ad-Dani. Persoalan kemudian belum ditarjihkan lah, itu yang kemudian ditarjihkan di tahun 2018. Tapi ini bukti ya, ini bukti. Ini bukti bahwa kita sebenarnya punya sejarah. Kemudian ini mushaf yang cetakan Salim Nabhan, Surabaya ya. Ini zaman Menteri Agamanya Yai Wahid Hashim. Ini juga sama nih. Pentasihnya ada Kiai Ihsan Jampes, Kiai Muhammad Adlan Ali Cukir. Nah, ini juga sama nih, disebutkan di sini. Ya. Nih. Ala ma dzakarahul Imam Abu Amr Ad-Dani fi muqni'ihi wa dzalika. Nah, ini terus bla 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 bla. Sama. Jadi dua cetakan mushaf ini saya anggap sebagai bentuk bukti ya, sebagai bukti bahwa memang mushaf-mushaf lama kita ini sudah mengacu riwayat Ad-Dani walaupun memang belum ditarjihkan. Karena tarjih riwayat itu sebenarnya baru ya. Baru, belum lama. Ini saya skip ya. Kalau tadi literatur Rosem, ini literatur Dhabt. Nah ini. Nah ini kitab-kitabnya. Ada Al-Muhkam. Ini juga punya Ad-Dani. Ya, ala ilmi naqdil masahif. Nah yang sebelah ini kitab Usulul Dhabt. Ini punya Abu Dawud. Ya. Jadi ini pasang-pasangan ya. Kalau Al-Muhkam ini pasangannya Al-Mughni. Usulul Dhabt ini adalah pasangannya Mukhtasar At-Tabyin. Jadi Mukhtasar At-Tabyin itu namanya doang ya. Tebelnya segini. Kelihatan ya? Ini jilid 2 sampai 4 ini. Ini mukhtasarnya. Kalau Mughninya hanya segini. Kalau ini Al-Mughni segini doang. Gitu. Nah, Usulul Dhabt ini, nah ini sama nih. Abu Dawud menggunakan dhabtnya sukun itu sebenarnya adalah dengan bulat. Ya. Tapi Mushaf Madinah yang tarjih Abu Dawud ternyata dhabtnya tidak bulat, ya, tidak bulat. Di titik ini sebenarnya sudah, kalau mau konsistensi sudah tidak konsisten juga. Cuma ya karena kita sama-sama sopir Metro Mini kan tidak boleh saling mendahului, ya. Nah ini sama Uruz Dham'an, nanti bagian akhir ada ilmu terkait dengan dhabt. Nah ini yang tadi saya sebut kitab At-Tirras ila Dhabtil Kharras. Ini juga lumayan tebal ini. Ini sudah kitab-kitab tipis, As-Sabil ila Dhabti Kalimati Tanzil, ini juga tipis. Ini untuk ya bacaan ringan lah. Kalau teman-teman baca tadi ketebalan ini tipis nih, dua ini. Nah ini ilustrasinya ya. Terus mana tadi? Cepetan. Nah ini ilustrasinya ya. Masa Utsman tidak ada titik, tidak ada harokat. Masa Naqtul I'rab sudah mulai. Ya. Titiknya ini titik i'rab ya, bukan titik ba. Bismillah. Ya, ini untuk menandakan fathah. Ar-Rahmani, nunnya nggak ada titik, ini kasroh Ar-Rahim. Jadi prakteknya dhabt dulu begitu. Masa Naqtul I'jam double titik, ya, ba titik sendiri, harokat kasroh titik sendiri. Hanya bedanya untuk harokat dengan warna berbeda. Ya, warna berbeda. Jadi sudah mulai ada muncul titik-titik double gini. Nanti kalau mau melihat di internet ya, ada mushaf-mushaf lama ada titik-titik warnanya merah itu
bisa dipastikan bahwa itu bukan titik huruf, tetapi naktul i'rab. Baru kemudian di masa al-Khalil itu kemudian jadi ini. Ya. Karena kayak gini tuh dianggap nyusahin ya. Punya titik-titik, satu diganti simbol yang lebih simpel seperti kita lihat sekarang. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kemudian ini ada khot maghribi dan masyriki ya. Nah, ini makanya nanti kalau ada kasus begini, teman-teman saya kira sudah bisa menjelaskan ya. Antara yang kul a'udzu birabbin nas, yang qaf titik 1 di atas, dan kul a'udzu birabbin nas yang titik 2 di atas, itu rosemnya tidak berbeda. Yang berbeda hanya naketnya, naktul i'jamnya ya. Orang maghribi itu untuk fa titiknya di bawah, untuk qaf titik di atas. Satu ya. Kalau kita ngikutin masyariqah, titik fa 1 di atas, titik qaf 2 di atas. Itu mazhabnya masyariqah. Kalau maghribah, dua-duanya satu. Titik 1 di atas untuk qaf, titik 1 di bawah untuk fa. Jadi kalau nanti ada yang tempo hari viral, Al-Quranul Karim dengan titik 1 di atas, itu jangan dibaca Al-Quran. Ya, Ustaz Amrul ya. Jangan lagi dibaca Al-Quran. Itu tulisan Al-Quran madhab masyariqah. Ya, madhab masyariqah. Jadi jangan sampai nanti yang jelasin itu alumni PSG lagi gitu ya. Alumni PSG jelaskan bahwa itu salah itu katanya. Berarti harus ikut angkatan selanjutnya ini, Ustaz Amrul ini. Ya. Nah, ya, itu rosemnya ya. Rosemnya tidak ada masalah, hanya bobotnya. Hanya bobotnya. Baik, saya kira itu selesai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Untuk kawan-kawan silahkan yang tadi punya niat bertanya tapi masih tertunda. Beberapa ini ya. Saya ini ya, kalau bisa yang tadi belum bertanya, kita dulukan. Kasih kesempatan yang tadi, nanti kalau ada waktu lagi yang tadi sudah bertanya, bolehlah nanti gabung tanya lagi. Ya, itu ada Mbak Mas Udah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Ustadz, ini agak berisik soalnya di kantor madrasah. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya kembali ke belakang, ya. Pertanyaan mengenai ikhtilaf tentang Qasim Utsmani itu merupakan bagian dari Ahrus Sab'ah. Kalau pendapatnya Maki Al-Qaisi di kitab Ibanah, itu beliau mengatakan bahwa Qasim Utsmani bagian ke dalam Ahrus Sab'ah, akan tetapi berbeda. Kemudian tapi atau Badi itu berpendapat bertolak belakang seperti itu. Ya. Penjelasannya Ustadz. Kemudian yang kedua tentang literatur yang membahas mengenai perbedaan Qasim terhadap lafaz-lafaz tertentu. Nah, kalau di qiraat itu kan ada jam qiraat seperti itu. Apakah kalau di Qasim ada kitab jam Qasim seperti itu? Terima kasih Ustaz. Baik. Yang saya jawab yang terakhir ya. Nih, Mu'jam Qasim ini ada nih, sudah ada. Ini 7 jilid ya. Ini di Surabaya sudah ada yang jual itu. Jadi Mu'jam Qasim ini bisa saya komentarin ya. Jadi dia mengkomparasi ya. Selain dari literatur-literatur yang ada, dia juga memasukkan tadi Mushaf Al-Mansub ila Utsman yang disimpan di Masjid Husain, yang disimpan di Turki dan yang di Tashkent. Jadi masuk di kitab ini ya. Di Mu'jam ini semua masuk ya. Jadi ini mungkin karya terakhir ya, yang agak gedean ya. Tapi kalau nanti jenengan mau yang agak lebih apa namanya? Jelimet ya. Mana nih? Kitab ini juga gede ini. Nafsul Marjan ini juga lama. Yang ini 7 jilid juga. 7 jilid juga. Contohnya gini ya. Di kitab ini, bagaimana menuliskan kata basmalah ya. Ba-nya kenapa alifnya hilang. Di kitab ini bisa 5 lembar ini. Hanya menjelaskan basmalah doang. Itu ya. Intinya kalau Mu'jam Qasim sudah ada juga yang nulis.
Kemudian terkait dengan pertanyaannya tadi yang mengutip Al-Qaisi ya, dan atau Bari masalah Rosem dan kaitannya dengan qiraat ya. Jadi gini Mbak ya. Al-Qaisi dan umumnya para ulama-ulama qiraat itu tidak bisa lepas dengan Rosem. Sama dengan tadi yang saya sebutkan pendapatnya Ibnu Jazari ya, yang mensyaratkan bahwa untuk arkanul qiraah itu pasti akan disebutkan di awal ya, harus memenuhi 3 kriteria itu, muwafaqah dengan qawaid al-arabiyyah, kemudian muwafaq walau biwajhin, muwafaqah dengan masahif Utsmaniyah ya. Redaksinya masahif bukan mushaf, masahif Utsmaniyah. Jadi cukup terbuka sekali di situ. Walau ihtimalan, ada ghayahnya. Kemudian sahha isnadan tadi. Sanadnya harus bersambung. Jadi untuk menjelaskannya ya tinggal kita memilih yang mana yang lebih rasional saya kira ya. Mana yang lebih rasional. Karena penyebutan At-Tabari dengan mazhab satu riwayat, satu model maksudnya gitu, itu kita agak sulit menjelaskan. Ya. Agak sulit kita menjelaskan bahwa Mushaf Utsman itu satu. Satu saja itu agak sulit. Faktanya memang berbeda-beda gitu. Faktanya memang berbeda-beda. Nah ini kan penjelasan saja ya. Masalahnya ya tadi, ketika kita berpendapat atau ulama berpendapat, itu kan nanti ada yang ngikutin, ada yang tidak. Sama dengan tadi, perbedaan bagaimana Rosem Utsmani apakah tauqifi atau ijtihadi. Itu kan juga masing-masing punya mazhab ya, punya pengikut ya. Bahkan di Mesir itu sempat dibully loh, Ibnu Khaldun itu. Karena ada statementnya di Muqaddimah tadi yang sudah ditanyakan pada penanya yang awal itu. Jadi Ibnu Khaldun itu jelasnya begitu kan, bagaimana kita mengatakan itu bentuk yang final ya. Sementara bangsa Arab di masa itu kan masih badawahnya masih dominan gitu. Itu statementnya ada yang seperti itu ya, masih dalam kondisi badawah. Belum mapan lah, tulisan itu belum mapan. Jadi kembali lagi, kalau masalah perbedaan pendapat antara At-Tabari dan yang lain, saya kira ya dalam konteks ini, kalau saya pribadi ya, saya tidak mengikuti pendapat At-Tabari. Ya, saya tidak mengikuti pendapat At-Tabari. Tetapi kalau memang ada yang menanyakan, ya saya sampaikan. Itu pendapat At-Tabari mengatakan demikian. Jadi memang satu versi. Tapi nanti kalau ulama-ulama yang lain, tidak hanya Al-Qaisi ya, yang mu'asir, yang pokoknya yang punya expert di qiraat itu pasti akan mengatakan demikian. Ya, itu tidak tunggal. Tidak tunggal. Mungkin itu saja tambahan saya. Komentar saya. Silakan, mungkin ada. Ya, tadi Mbak Mas sudah jelas ya untuk menanya. Saya kembali ke menanya dulu. Oke, ya sudah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Untuk kesempatan berikutnya saya kira untuk ini ya, Mas Abdul Hamid. Tapi off ini kameranya. Tolong Mas Abdul Hamid kameranya di on kan? Yang sudah angkat tangan. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz. Ya. Apa namanya? Suaranya agak kencang. Tentang ada suaranya nggak dengeran. Kurang keras. Kang. Halo. Ya. Dengeran nggak Ustadz? Ya. Ditambahin. Dideketin. Ya. Dengeran Ustadz? Ya. Ya, tentang masalah perbedaan tentang mushaf, yaitu Quran Kudus sama Quran Kemenak. Ya. Masalah tentang wakaf ataupun ada pembuangan alif dan sebagainya, itu mohon penjelasan Ustadz. Terus juga ya masalah tentang perbedaan wakaf berhentinya dalam Al-Quran, setiap mushaf entah itu Kudus ataupun Kemenak ataupun Madinah itu berbeda-beda. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kudus mushaf yang mana nih? Mushaf Al-Kudus atau mushaf Menara Kudus? Kayaknya lebih ke Menara ya.
Udah hilang. Ya, Mushaf ini Menara Kudus. menara Iya, ya. Kalau mushaf menara itu tanda wakofnya mengacu pada As-Sajawandi. Ya, As-Sajawandi. As-Sajawandi itu punya kitab namanya Ilalul Wukuf ya. Ilalul Wukuf. Nah, sementara Kemenak itu sebenarnya tadinya sama ya. Sajawandi juga, tetapi sudah mengalami penyederhanaan. Penyederhanaannya gini. Sod, za, sola jadi sola. Kif, kaf, kola jadi to jadi kola. Jadi gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi ada penyederhanaan simbol. Kalau yang kudus itu masih pure ngikutin As-Sajawandi. Ya, As-Sajawandi. Jadi nanti kalau sampean pengen lihat membandingkan langsung, itu bisa membuka di kitabnya sendiri, namanya kitabnya Ilalul Wukuf, itu dijelaskan detail ya. As-Sajawandi itu termasuk ulama yang ahli di bidang wakaf. Jadi sama seperti halnya qiraat, ada ulama-ulamanya yang expert di situ, Dobet juga ada ulama-ulama di situ, Rosem juga ada ulama-ulama yang ahli di situ. Wakaf juga sama ya. Wakaf itu tidak tinggal loh ilmunya, lebih jelimet ya. Wakaf itu lebih jelimet ya, karena dimensi ijtihadiyahnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Ini kemarin di Lajnah juga sudah ada yang selesai disertasi terkait dengan wakaf itu sampai ribuan halaman ya, ribuan halaman. Ya tadi membanding-bandingkan itu, karena setiap ulama punya standar berbeda dalam memberikan penandaan wakaf itu, penandaan wakaf itu. Jadi itu. Jadi kalau tanya perbedaannya ya tadi, secara umum kita masih mengacu pada As-Sajawandi, tetapi ya untuk Kemenak itu disederhanakan ya, dengan mengacu pada pendapatnya Khalaf Al-Husaini, Mesir ya. Tandanya doang yang mengacu. Tapi kalau tempatnya tetap Sajawandi, tetap As-Sajawandi. Nah nanti untuk mushaf-mushaf yang dicetak di Libya, Maroko itu beda lagi. Nanti kalau teman-teman punya itu tandanya akan berbeda karena mereka mengacu pada madzhabnya Al-Habti. Ya, Al-Habti itu beda lagi. Jadi intinya memang ada perbedaan wakaf ya, tanda wakaf dalam Al-Qur'an yang itu ya ditolerir oleh para ulama ya. Makanya tinggal dilihat saja kitab itu atau mushaf itu mengacu pada riwayatnya siapa. Makanya dalam ta'rif bihadzal mushaf itu dia disebutkan ya, rasulnya siapa, qiraatnya siapa, wakafnya siapa, itu akan dijelaskan. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau nanti ada yang nanya kenapa ini berbeda, ya itu jawabannya. Termasuk mushaf standar kita itu sudah ada ta'rifnya ya, cetak yang baru. Kalau yang lama belum ada. Cetakan di atas tahun 2019 sudah ada, ta'rif bihadzal mushafnya sudah ada. Mungkin itu jawabannya. Itu Ustadz, kalau mulai Al-Quran pojok itu inisiatif dari mulai tahun berapa dan belum ditemukannya inisiatif Quran pojok itu bagaimana sejarahnya Ustaz? Ya, tadi kan sudah kita singgung juga ya, bahwa mushaf-mushaf awal itu kan tadinya tidak ada yang pojok. Nanti kalau ingin meneliti lebih detail itu ada disiplin ilmu terkait dengan tahzibul Quran ya. Tahzibul Quran. Ini nanti kalau sulit ya PDF-nya ada juga. Ada kitab namanya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Itu nanti dijelaskan pembagian Quran mulai dari dibagi 2 sampai dibagi 60 hizib. Ya. Itu sudah ada ya. Termasuk nanti perbedaan juz di kita juga mungkin ada yang mencermati ya, Quran Indonesia dengan Madinah itu juga ada yang beda beberapa. Itu sumbernya beda memang, tahzib. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan pojok, memang ini tidak ada data yang valid ya, sejak kapan itu dimulai ada pojok ya. Tetapi setidaknya tradisi nulis pojok itu populer itu dari dinasti Ottoman, Turki. Ya, dinasti Ottoman di Turki. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, coba buka di websitenya Mujamah Malik Fahad. Saya tidak tahu ya, kayaknya kemarin sudah ada perubahan dashboardnya ya. Apa namanya? Dashboard.
tampilannya itu sudah agak berbeda. Tadi yang cetakan lama itu manuskrip lama, cetakan lama itu sudah sistem pojok ya. Walaupun dengan model kudus menara ya, Maliki dengan pakai alif, Alamin pakai alif, Alkitab pakai alif, ya ciri khas Bahriyahnya lah. Ya, ciri khas Bahriyahnya. Lah, kaitannya dengan ini, dulu pernah saya tanyakan ke kepala lajnah dari Pakistan ya, Syekh Mian Tahanawi, yang tadi sudah ada fotonya sempat saya share ya. Jadi tradisi mentarjih riwayat itu sebenarnya kan belum lama. Ya. Saya ulang, tradisi mentarjih riwayat itu sebenarnya belum lama. Ini orangnya nih, yang pakai topi putih dia. Saya tanya ke beliau, mushaf dengan tarjih riwayat Abu Dawud Syaikhon itu dimulai di Mesir pada masanya Ridwan Al-Mukhallalati, ya. Kemudian dapat backup dari Al-Azhar, ya. Kemudian dioper ke Saudi. Tadinya dulu Quran di dunia Islam itu ya seperti mushaf menara itu, ya. Maliki pakai alif, Alamin pakai alif dan seterusnya. Baru kemudian setelah dapat dukungan dari Raja Fuad ya waktu itu, Raja Fuad I itu di tahun 1923, belum lama loh ya, 1923. Baru kemudian mulai tersebar masif dan dioper ke Saudi menjadi mushaf yang dibagikan gratis ke jamaah haji. Akhirnya masuk ke kita juga dan kebanyakan nggak bisa baca ya. Walaupun senang itu lebih Utsmani kadang begitu, tapi nggak bisa baca. Itu ya belakangan semua. Nah, ketika saya tanyakan sebelum 1923 itu ulama bagaimana menuliskannya? Tadi kan kita kalau bicara sejarah kan dari Nabi, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Sementara kita tahu kan ada Mulukut Tawaif, kan? Ada kerajaan Safawi, ada Fatimiyah dan yang lain. Qurannya bagaimana itu? Rasul Utsmani tidak. Nah gitu. Paling akan bypass ke sana ya. Akan bypass ke sana. Termasuk nanti ada namanya Syekh Mullah Ali Al-Qari. Itu termasuk ulama di kalangan Ottoman ya. Dia termasuk yang mentasih di situ. Tapi ternyata mushafnya juga tidak Utsmani. Nah gitu. Maliki pakai alif juga. Alamin pakai alif juga. Nah gitu. Jadi mentarjih riwayat itu belakangan. Belakangan. Jadi ketika saya tanyakan bagaimana, apakah dulu pernah ada fatrah ya? Pertanyaan saya ke beliau ya. Apakah ada fatrah dalam penerapan Rasul Utsmani? Jawaban beliau tidak ya. La yusminu wa la yughni min ju'ni, Ustaz Amron. Jawaban beliau ya tadi. Kalau memang ada yang jelas ngapain nanya yang nggak jelas ya tadi. Nah gitu. Kalau ada yang sudah jelas, kenapa nanya yang tidak jelas? Padahal maksud saya adalah saya ingin tahu nih, penasaran nih ya. Ini kan tarjih kan baru 1923. Sebelum-sebelumnya tuh ulama pakai dasar apa? Sebenarnya tadi ada nanya kan, hukumnya iltizam Rasul Utsman itu tauqifi, ijtihadi, atau apa? Nah gitu. Tapi ternyata kan rosem ilmunya jalan sendiri, prakteknya jalan sendiri. Baru di tahun awal 19 lah ya. Syekh Ridwan Mukhallalati itu 1900 sekian. Belum lama. Itu baru kemudian beliau berinisiatif dikembalikan ke riwayat-riwayat yang ada dan akhirnya mendapatkan sambutan dari negara muslim yang lain ya. Makanya dikenal sebagai Mushaf edisi Mesir 1923 atau Mushaf Raja Fuad I. Itu mula-mulanya. Ya. Ya. Ini ya. Terima kasih itu yang siapa tadi yang menanya tadi lupa. Ya, silakan. Ya, kita ke penanya lain karena kita insya Allah ini ada sistem poin Pak ya yang sesuai dengan keaktifan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya harus memberikan waktu ke yang lain dulu yang belum bertanya. Siapa ini? Nikmatul Maula coba. Mbak Nikmatul Maula silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya. Sebenarnya ini pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan Mas Abdul Hamid. Mohon maaf, jelas nggak ini suaranya? Ya, jelas. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Abdul Hamid. Jadi tentang wakaf tadi, kan cetakan Marra Kudus kan mengacu pada riwayat Imam Az-Zawandi atau siapa itu ya? Sajawandi.
As-Sajawandi itu. Nah, apakah dulu saat penulisan Rosem Mushaf Al-Quran zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan seterusnya sampai masa Khalifah Khilaf Abbasiyah itu apakah sudah ada wakaf-wakaf seperti itu? Nah, kemudian pertanyaan saya ini sebenarnya pertanyaan dari saudara saya pernah bertanya seperti ini. Kan di kebetulan cetakan yang saya miliki ini kan ada wakaf lam alifnya yang an-nahyu lil waqfi itu. Ya, ya. Nah, di situ kan sebenarnya kita nggak boleh berhenti di situ. Nah, pertanyaan saudara saya itu kenapa ada tanda wakaf seperti itu kalau nggak boleh berhenti? Padahal daripada ada tanda wakafnya kan mendingan nggak usah sekalian gitu. Nah, seperti itu. Baik. Ini Mbak. Terima kasih. Baik, Okay. iya. Pertama terkait dengan lam alif tadi ya. Nih, saya kasih bocoran kalau belum dengar. Yang pertama kali bikin tanda lam alif itu adalah As-Sajawandi. Ya. Lam alif itu adalah As-Sajawandi. Itu. Nah, maksudnya adalah itu mamnu adai ya. Mamnu adai, bukan berarti mamnu syar'i. Bukan berarti kemudian enggak boleh terus haram gitu, enggak sana sebenarnya. Enggak sampai ke sana. Itu yang harus dipahami. Makanya nanti ketika jenengan-jenengan itu menjelaskan, itu harus dijelaskan dalam konteks sana. Termasuk juga grand desainnya adalah tanda wakaf ijtihadi sebenarnya ya. Ijtihadi para ulama. Ya, tidak seperti qiraat ya, tidak seperti qiraat. Atau bahkan tidak seperti Rosem ya. Rosem itu riwayat masih agak kental, tapi ketika sudah wakaf ini ranah ijtihadinya lebih terbuka sekali. Makanya menisbahkannya pun itu ulamanya banyak sekali juga. Ada nanti As-Sajawandi, ada Al-Ashmuni ya, ada di kitab Manarul Huda itu dan lain-lain, banyak nanti saya ada juga di literaturnya. Mu'jam wakaf pun juga ada, Mbak. Ya. Artinya apa? Keragaman itu memang luar biasa di kita. Nah, lebih simpel lagi nanti yang tadi saya sebut Mushaf Al-Habdi dengan tanda wakaf Al-Habdi. Itu cuman kepalanya soh doang di ujung akhir. Soh gitu. Nggak ada tanda-tanda. Ya, lebih bebas. Itu Mushaf Maroko, Maghribi itu pada begitu ya. Tanda wakafnya pakai tanda wakaf Habdi ya. Al-Habdi. Jadi kembali lagi, tanda-tanda wakaf itu sebenarnya adalah ranah ijtihadi untuk memandu mereka yang belum paham terkait dengan teks Al-Quran yang dia baca. Misal, innallaha tsalits, kan enggak boleh juga. Sudah habis nih. Nah, gitu. Aku pada larang. Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi perhatian ulama. Yang kira-kira sudah aman ya paling tanda wakaf yang sedang ya. Karena tidak sedikit satu tadi tidak ngerti bahasa Arab, yang kedua kadang kan nafas juga pendek-pendek orang. Nah, makanya di kita kan yang lebih cocok adalah tanda wakaf yang pendek-pendek. Ya, bukan tanda wakaf yang panjang-panjang model Timur Tengah itu ya. Timur Tengah itu pakainya Khalafus Husaini ya. Tapi nanti kalau mau diteliti lebih jauh, banyak mushaf dengan tanda wakaf yang beragam. Sesuai dengan siapa yang diacu. Misalkan nanti alumni PSK mau bikin tanda wakaf sendiri gitu ya silakan. Yang penting yang menyusun itu memang diterima dalam arti kualifikasinya diakui gitu ya. Diakui, itu tidak ada masalah ya. Karena sekali lagi bahwa tanda wakaf itu ijtihadi. Jadi kenapa tetap dibubuhkan? Ya karena bagi beberapa orang tanda wakaf lam alif tetap dibutuhkan. Memang ini menjadi pertanyaan ya, termasuk di Kemenak sendiri ya. Kenapa masih ada tanda wakaf yang kadang tidak pas gitu ya, tidak pas dan seterusnya. Tapi itu tadi jawabannya ya, satu ada berbagai macam pertimbangan karena ijtihadiyah. Kedua ya kan tidak semua orang kita itu ngerti. Ketiga ya nafasnya pendek-pendek. Gitu. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang dipertimbangkan yang akhirnya ya win-win solusinya ya seperti yang kita lihat sekarang. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Tapi kalau memang ada yang agak
problematis misalkan, disampaikan saja. Nanti kita akan sampaikan pada forum muker. Jadi nanti di Kemenak itu ada forum musyawarah kerja ulama ya, ulama Al-Quran yang memang itu mengevaluasi ya, mereview kalau memang dibutuhkan akan dilakukan dan diserahkan ke yang ahli ya. Jadi posisi Kemenak hanya fasilitator, nanti yang memutuskan ya para kiai-kiai kita juga. Ini kan pesertanya dari seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya menteri yang teken kemudian keluar SK, tidak begitu. Sistem kerja kita sudah bagus sebenarnya, sudah melibatkan para ulama. Oke, saya kira gitu. Ada yang lain? Kembali ke Mbak Nimatul Maula tadi, sudah jelas ya? Ya. Oh, mohon maaf. Berarti kira-kira sejak tahun berapa mulai ada tanda wakaf-wakaf seperti itu? Oke, tahun. Sebentar. Spesifik tahun ya, tanya. Ya, karena saya kira ini bagi para, mohon maaf, yang khidmah. Ini saya punya kitab ini. Sempat saya nulis jadi manuskrip ini. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya? Kecilan ya? Ustaz Amrol ya? Jadi kitab tentang wakaf itu yang paling tua ada Al-Waqf wal Ibtida fi Kitabillah yang Azza wa Jalla, itu ditulis oleh Muhammad bin Sa'dan Al-Kufi, wafat 231. Ya. Tapi belum muncul simbol ya. Jadi kalau jenengan nanti nanya sejak kapan, baru pada Ibnul Ambari, ini wafat 328, belum punya kitab Kitabul Idhahul Waqf wal Ibtida, ini matbu ya, ada cetakannya. Itu membagi wakaf menjadi 3. Tam, Hasan, Qobih. Ya. Tam, Hasan, Qobih. Kemudian ada An-Nahas 338. Beliau punya kitab Al-Waqf wal Ibtida, itu membagi 5. Tam, Kafi, Soleh, Hasan, Qobih. Adani yang tadi punya Rosem, beliau juga punya wakaf. Namanya Al-Muktafa ya. Al-Muktafa fil Waqf wal Ibtida. Itu membaginya menjadi 4. Tam, Kafi, Hasan, Qobih. Ya. Kemudian setelah Ad-Dani ada Al-Ummani. Itu setelah abad ke-5 ya. Beliau membagi menjadi 6. Tam, Hasan, Kafi, Soleh, Mafhum, Jaiz, ya, Qobih. Itu. Jadi mereka sudah membuat, para ulama sudah bikin tanda-tanda itu. Kemudian tadi setelah Al-Ummani ada Al-Ghazal, itu membagi menjadi 4, Hasan, Kafi, Tam, Bayan, ada tanda wakaf, ada nama Bayan. Kemudian Sajawandi ini wafat 560 menjadi 6 ya. Tanda wakafnya adalah lazim, mutlak, jaiz, mujawwaz biwajhin, murakhas, la yajuz, tadi yang saya sebutkan, lam alif itu. La yajuzul waqf. Nah, itu. Itu As-Sajawandi. Ternyata setelah As-Sajawandi ada Al-Hamadani. Itu menjadi 13 tanda wakaf. As-Sakhawi menjadi 4, balik lagi. An-Nakhzawi menjadi 4. Enggak saya baca semua ya. Al-Jabari menjadi 8. Kamil, Tam, Kafi, Soleh, Mafhum, Nakis, Mutajadzib. Ibnu Jazari bagi menjadi 4. Tam, Kafi, Hasan, Qobih. Al-Habti yang tadi saya sebutkan itu wafat 930. Dia hanya bikin tanda wakaf 1 doang, soh. Ya. Kemudian yang agak akhir, yang paling akhir adalah Al-Ashmuni, Manarul Huda, itu menjadi 5. Tam, Qobih, Kafi, Hasan, ya, dan Mutaraddid. Itu kalau terkait dengan wakaf ya. Tanda-tanda wakaf. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk ini ya, saya kira ke ini dulu. Saya ingin kasih kesempatan ke Mbak Humairah Zahra. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Humairah Zahra dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Saya ingin dari mana ulangi? Dari mana? Pesantren Nurul Huda, Singosari, Malang. Oh, Malang. Singosari. Ya. Gus Irul ya? Nggih, Gus Irul. Saya ingin bertanya tentang pemilihan kata Rosem sebagai nama Rosem Usmania, itu disebutkan bahwasanya mempunyai kesamaan atau muradif dengan
kata Az-Zabur, Al-Khot, dan As-Satur. Sutur. Kenapa menggunakan Ar-Rahman tidak menggunakan Al-Khot atau As-Sutur? Gitu. Padahal secara etimologi itu berarti Al-Athar, yang berarti memang peninggalan. Karena Rasul Utsmani itu peninggalan dari katanya. Kenapa nggak asar aja gitu ya? Ya, terus. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia. Sejarah Al-Quran, sejarah Rasul di Indonesia. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Ustadz adalah sejarah atau historitas Rasul Utsmani secara umum begitu. Kemudian Indonesia sendiri, apakah memang kita mengetahui bahwa penulisan Al-Quran itu sudah dimulai sejak dahulu dengan adanya manuskrip-manuskrip yang ditemukan, manuskrip Al-Quran. Jika kemudian kita menemukan salah satu manuskrip Al-Quran, apa yang harus kita lakukan begitu? Apakah kita mentashih kemudian dibaca, boleh membacanya atau tidak perlu ditashih dan boleh membacanya begitu, Ustaz? Kemudian apakah di Indonesia itu langsung ada Rasul Utsmani gitu? Apakah tidak Imla'i dulu? Mengenal Imla'i dulu atau Utsmani? Ampun, Ustaz. Kenapa namanya Rosem ya? Pertama saya mulai dari pertanyaan kenapa namanya Rosem, bukan yang lain. Jadi gini Mbak, tadinya bukan Rosem bahkan. Pada awal-awal diskusi terkait dengan Rasul Utsmani itu namanya Al-Hija. Kitabul Hija itu maksudnya adalah Rosem. Ya. Kitabul Hija, Al-Hija itu adalah Rosem. Jadi nanti kalau ketemu tulisan-tulisan abad kedua, ketiga kok judulnya adalah Hija, Al-Hija, itu bukan hijaiyah. Tapi muradnya adalah Rasul Utsmani. Itu yang pertama. Kedua, kenapa kemudian lebih populer dengan Rosem? Jadi gini, istilah, sekali lagi, istilah itu nanti akan diuji oleh sejarah ya. Istilah akan diuji oleh sejarah. Jadi Rosem sendiri, ya, Rosmul Mushaf wa Dhabtuh, tadi sudah ada kitab ya. Tahun 82 ada Rosmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah. Jadi nanti adalah ya tadi masyarakat atau sejarah itu yang akan menguji ya mana yang lebih enak dipakai ya. Makanya tidak ada istilah baku ya. Tidak ada istilah baku. Hanya tinggal kita menyesuaikan saja. Mau mengikuti siapa. Kayak gitu. Mau mengikuti siapa. Yang jelas diskusi terakhir, makanya kalau kita bikin skripsi atau tesis atau disertasi kan harus ada namanya studi pustaka kan? Ya, atau dirasa as-sabiqohnya. Pada di kurun-kurun waktu terakhir itu apa istilah yang dipakai? Ini penting juga agar nanti kita bisa membaca detail ya rangkaian rentetan sejarah itu tanpa harus terputus dengan keadaan. Ya, tanpa harus kemudian ada yang lompat atau yang ada yang missing ya, ada yang missing. Itu yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya kenapa ya itu fakta sejarah yang menjawab ya bahwa ternyata menarasikan ya, Al-Hija itu lebih banyak diterima dalam dunia sekarang ya, ulama-ulama kita umat Islam sekarang mereka lebih nyaman, lebih paham ketika diistilahkan dengan Rosem ya, Rasul Utsmani. Kan sebenarnya bisa juga kan, Khot Utsmani kan bisa juga. Dalam Itqan sendiri aja Khotul Mushaf ya, bukan Rosmul Mushaf. Ya artinya ya itu sah-sah saja. Nanti mbaknya mau menulis misalkan Mbak Khumairah mau nulis Asarul Mushaf misalkan gitu ya. Karena tadi sinonimnya juga al-asar juga. Ya silakan. Tinggal nanti yang lain pakai atau tidak kan gitu kan. Aneh kayaknya kalau pakai dengan redaksi asar misalkan gitu ya. Jadi bisa dengan begitu. Itu sebenarnya alamiah saja. Kemudian terkait dengan sejarah mushaf di Indonesia ya. Tadi memang sudah saya jelaskan detail ya. Jadi di Indonesia itu kita punya namanya Mushaf Standar Indonesia. Itu yang menjadi patokan ya Kementerian Agama untuk mengeluarkan surat tanda tasih untuk semua cetakan mushaf di Indonesia. Dan itu berlaku ditetapkan SK Menteri Agama tahun 84, sejak tahun 84. Nah,
kronologisnya itu disusun berdasarkan tadi Muqar Ulama ini, seperti ini ya. Muqar Ulama pertama dari tahun 74 sampai tahun 83 ya. Tahun 74 sampai tahun 83 untuk merumuskan tadi rosemnya menggunakan apa, harokat tanda bacanya bagaimana, tanda wakofnya mau seperti apa, dan seterusnya. Itu yang merumuskan adalah para ulama dari 9 kali ya, dalam kurun waktu 10 tahun ya. Menyepakati itu ya. Baru kemudian hasil keputusannya dijadikan satu dan terkristal menjadi Mushaf Standar Indonesia. Ya. Menjadi Mushaf Standar Indonesia. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Dan memang dulu di Muqar pertama tahun 74, Muqar pertama tahun 74 itu sudah muncul ya klausul harus mengacu pada Mushaf Utsmani. Ya. Hanya saja tidak disebutkan ya Rosem Utsmaninya siapa. Ya. Tidak disebutkan. Ini saya buka slide baru, kelihatan nggak ini? Enggak, sudah. Kelihatan? Kelihatan? Nah ini definisinya nih. Ini mushaf yang dibakukan, cara penulisannya, harokat, tanda baca, tanda wakaf. Jadi ada 4 mushaf standar itu. Nah, berdasarkan musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran 1-9 dari 74 sampai 83 dan dijadikan pedoman bagi Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Jadi ini untuk SNI ya. Jadi spiritnya sudah memprotek umat Islam di Indonesia. Siapa pesertanya ini? Ini Muqar pertama ini ya. Muqar pertama. Kelihatannya Setamrol ya. Nah, ini. Kalau yang biasa pakai mushaf Menara Kudus yang lama, menara ya. Di tanda tasihnya ada Hamdani Ali kan, tanda tangan belakang. Orangnya ini. Oh. Ini orangnya nih. Sebelahnya nih Kiai Syukur Rohimi dari salah ya. Said Yasin dari Aceh, kemudian ini dari sampingnya Kiai Abdul Pabajah, yang kalau peserta PSG ada yang dari Sulawesi, beliau dari Sulawesi Selatan. Sampingnya lagi ini Kiai Mughni Marwan, Banjarmasin. Kemudian sampingnya lagi Kiai Nur Ali dari Bekasi. Ini kakek mertuanya Pak Mukhlis Hanafi ini, At-Taqwa. Kemudian sampingnya lagi ada Kiai Abdul Syukur Rohimi Ambon. Sampingnya lagi ada Kiai Ali Maksum, Kerapia. Kemudian sampingnya lagi ada Kiai Ahmad Umar Mangkuy Al-Muayyad ya, Solo. Nah ini yang sampingnya lagi dari Malang nih, ya Manhuri. Nah ini adalah ulama-ulama yang hadir di Muqar pertama. Jadi dulu belum ada banner ya Mbak ya, ya Ustaz ya. Belum ada banner, belum ada cetakan coba. Kapur tulis cuma papan ditulisin pakai kapur. Ya. Jadi ini yang merumuskan pertama ya. Jadi yang merumuskan pertama. Jadi kita itu sebenarnya hanya ya yang bawain sendal doang ya. Gitu, Mbak. Kalau bicara tentang sejarah mushaf standar. Kemudian terkait dengan apakah Imla'i dulu atau Utsmani dulu? Ya. Jadi sebenarnya diskusi terkait dengan apakah dengan Rasul Utsmani atau Imla' itu sudah lama ya, sudah lama. Tadi kan sudah dijelaskan ya di awal. Hanya memang diskusi itu belum mengerucut ya. Belum mengerucut dalam arti gini. Ketika mengatakan Utsmani itu Utsmaninya siapa? Itu belum ada. Itu baru belakang tadi yang dari Mesir itu yang menginginkan ketika menulis Rasul Utsmani itu harus detail dengan siapa riwayatnya siapa gitu. Makanya dulu ya mushaf-mushaf lama kita as-shalah tetap pakai waw ya. Manuskrip itu as-shalah beberapa pakai waw, sudah waw ya. Tapi ya tadi kalau nanti di tasih ya, di tasih kemudian diteliti konsistensinya akan ketemu seperti yang saya bikin tadi. Tidak semuanya adani, mungkin ada riwayat yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi kalau masalah Rasul Utsmani saya kira sudah banyak diikutin ya. Tanpa harus berdebat
Apakah ini tauqifi atau ijtihadi? Nah, kaitannya dengan manuskrip, ya. Manuskrip itu kan kita meneliti dari tulisan yang sudah ada, ya. Bukan kemudian mengganti. Makanya kalau misalkan ketemu mushaf Al-Quran, misalnya manuskrip ya, manuskrip Al-Quran misalkan, mushaf X yang ada di pesantren Z misalkan gitu, kajian Rasul Utsmani misalkan gitu ya, menurut riwayat Ad-Dani misalnya, berarti nanti mbaknya hanya meneliti pada riwayat Ad-Dani yang ada di situ, ya. Nanti bisa hasil akhirnya adalah apakah nanti itu benar-benar Ad-Dani atau ternyata ada riwayat yang lain yang ada di situ. Tapi tidak harus merubah Qur'annya. Karena Qur'an itu bagian dari sejarah ya. Tidak bisa kita otak-atik sudah selesai. Paling nanti bisa membuat namanya edisi kritis. Kalau di filologi itu kan ada edisi kritis. Jadi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah itu. Makanya nanti keuntungannya yang kuliah filologi di PTAI ya, itu bisa memainkan, kalau itu kaitannya dengan manuskrip Al-Quran, tidak hanya sisi filologinya, tetapi juga bisa melakukan pendekatan lebih jauh pada sisi konten. Misalnya rosemnya juga bisa diteliti, dobetnya bisa juga dikasih catatan, termasuk wakofnya, termasuk qiraatnya. Karena nanti dalam beberapa manuskrip Al-Quran yang diteliti, yang pengalaman kami di Lajnah, itu beberapa mushaf sudah menggunakan kode-kode qiraat ya, kode-kode qiraat. Dan itu para filolog umum itu nggak bisa baca. Itu harus orang-orang Quran yang baca. Nah gitu, sama seperti itu. Belum lagi rosem. Orang taunya rosem ya kaligrafi itu kan, padahal bukan. Nah gitu. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Ya, gimana? Nggih, matur nuwun Ustaz, karena kemarin itu kebetulan tentang niki. Jadi manuskrip tapi dilihat dari sisi rosemnya, namun kemarin belum meneliti sampai ikut riwayat apa begitu. Ya. Lebih dominan di Imla'i atau di Islami. Tapi nggih lebih dominan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sama-sama. Nggih, sami-sami. Nggih, Pak. Terima kasih Ustaz Zainal. Sekarang kita sudah 10:30, janji kita dari tadi 10:30. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, ada yang antri juga masih 3 ini, dan di chat juga ada berapa ini yang tanya? Ada beberapa juga. Tapi sepertinya kita akan diskusikan aja di grup WhatsApp. Kita kan sudah di grup kelas ini ya. Nanti apa namanya? Kalau mentok kita akan ke Ustadz Zainal secara ini, tapi tidak di forum ini. Izin gitu Ustadz ya. Silakan, kita silakan. sekarang terbatas oleh waktu. Beberapa teman barangkali ada yang kesibukan lain dan jam kita memang seperti ini. Sebenarnya saya pribadi juga ada beberapa pertanyaan tadi Pak. Tapi kalau saya kan nanti bisa soal langsung ke jenengan. Ya, siap. Bonus kopi Ustadz. Ya gitu Ustadz. Terima kasih. Saya kira tidak perlu disimpulkan ya, ini tidak ada kesimpulan karena kemana-mana namanya juga madkhol ya. Ini kita tidak belajar tidak belajar rosem sebagai disiplin ilmu, tapi saya kira ini lebih ke madkhol. Apa madkhol itu? Nganter lah untuk masuk ini. Kita masuk ke sejarah, ke ini. Jadi tidak masuk di disiplin ilmunya itu tadi. Oke, terima kasih untuk teman-teman juga. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ustadz Zainal Arifin. Waktunya yang mahal kita repoti untuk ini. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan-kebaikan beliau. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit live ya. Ya. Silakan Ustadz. Silakan. Saya juga mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup aja ya.